Sama seperti Ye Xingchen menantang para jenius kelas manusia, sekte sepanjang masa mengadakan kompetisi sekte kedua. Sesuai aturan tahun lalu, kompetisi tahun ini dibagi menjadi 4 grup, A, B, C, dan D. Grup D tidak diragukan lagi yang terlemah. Tapi murid tahun ini semuanya berasal dari Wuzong dan pertempurannya sangat sengit. Tanpa melebih-lebihkan, dengan kekuatan murid sekte sepanjang masa saat ini, jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi sekte, mereka pasti akan menjadi juara, tanpa meninggalkan jalan keluar bagi peserta lain. Ye Xingchen menantang para jenius kelas manusia untuk 99 pertempuran, tetapi tidak satupun dari mereka yang sebanding dengan pertempuran di grup D. Mengapa? Karena itu semua adalah pembunuhan instan, tidak seru sama sekali. Di sisi lain, para murid di grup D setara satu sama lain dan akrab dengan teknik bela diri sekte. Saat mereka bertarung, bunga api berterbangan kemana-mana. Sayang sekali, karena itu adalah kompetisi sekte internal, tidak ada orang luar yang menonton, atau mereka akan terkejut tanpa kata-kata. Level tertinggi masih grup A, karena mereka yang berani mendaftar semuanya adalah Raja Bela Diri yang mengandalkan pil Raja Bela Diri. Raja Bela Diri dalam kompetisi sekte. Jika ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan semua orang. Li Tiantian, Lin Jianghang, Sima Zongda dan murid-murid lainnya mendaftar ke grup A dan juga menunjukkan kekuatan mereka. Namun, kejuaraan yang paling berharga diraih oleh He Wudi yang kemudian mengikuti kompetisi tersebut. Terlalu kuat, mereka bahkan tidak pada level yang sama. Li Tiantian, Cui Bujian dan yang lainnya dikalahkan, mereka semua ingin menangis. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, mereka tidak berani berpartisipasi di grup A karena Long Xiang dan yang lainnya terlalu kuat. Kelompok orang itu dipromosikan ke sekte dalam dan akhirnya merasa seperti mereka telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Pada akhirnya, He Wudi muncul entah dari mana dan langsung mengambil juara kedua dengan kultivasinya yang kuat. Sang juara memiliki lebih banyak hadiah, Li Tiantian dan yang lainnya yang tampil baik di grup A berhasil menjadi murid sekte dalam. Pada titik ini, jumlah murid sekte dalam di sekte sepanjang masa meningkat dari awal 21 menjadi 93. Dengan kata lain, murid sekte luar yang mengandalkan pil Raja Bela Diri untuk terobosan ke Raja Bela Diri semuanya diterima di sekte dalam. He Wudi tidak menjadi murid sekte dalam karena dia adalah murid terakhir. Meskipun awalnya hanya lelucon, saat dia menunjukkan bakatnya yang mengerikan, Jun Changqiao secara bertahap menyadari bahwa dia pantas menjadi murid terakhir. Ding, murid Ye Xingchen telah dipromosikan ke peringkat pertama papan peringkat pertemuan pahlawan. Tuan rumah telah menerima 5.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 8.211.200.000. Petik 2. Beberapa hari setelah kompetisi besar sekte berakhir, sebuah pemberitahuan terdengar di telinga Jun Changqiao. Brengsek, bocah itu mendapat tempat pertama di cabang manusia dan dihadiahi dengan poin kontribusi. Sistem berkata, Ye Xingchen secara pribadi dipersiapkan oleh tuan rumah. Secara alami, dia juga akan mendapat manfaat dari berpartisipasi dalam kompetisi tingkat tinggi dan mencapai hasil yang baik. Apa yang dikatakan cukup standar, dan itu sangat standar. Misalnya, peringkat pertama kelompok manusia di papan peringkat Gathering of Heroes sangat standar dan memiliki banyak bobot. Jun Patriark tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun bahkan jika murid-muridnya memenangkan kejuaraan jika mereka tidak memenuhi standar. Luar biasa, Jun Changqiao menyeringai. Pada hari yang sama, Li Luoqiu masuk ke aula utama dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Ye Xingchen telah memberikan tantangan kepada Sun Heyu, yang menempati peringkat pertama dalam daftar fana. Apa hasilnya? Kata Jun Changqiao. Dari hadiahnya, dia sudah tahu bahwa Ye Xingchen telah menang. Apa yang dia ingin tahu adalah bagaimana lawannya lakukan. Li Luoqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, jenius top itu sangat arogan setelah naik ke atas panggung, dan membuat marah Ye Xingchen. Kemudian, dia dipermalukan dengan kejam di depan semua orang. Inilah yang dia ketahui dari intelijen. Dia tidak tahu apa-apa lebih dari itu. Faktanya, ketika Ye Xingchen dan Sun Heyu mulai, mereka hanya menggunakan satu pukulan untuk menjatuhkan satu sama lain ke tanah. Kemudian, mereka mulai menyiksa satu sama lain dengan mengerikan. Seluruh proses disaksikan oleh ratusan ribu seniman bela diri di King City, dan mereka sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka akan meledak. Kejam, sangat kejam. Ketika para Vanggel Sun Heyu melihat idola mereka disiksa hingga berlumuran luka, mereka semua langsung terpana, bahkan ada yang menangis. Para seniman bela diri yang telah mempertaruhkan semua kekayaan mereka pada Tuan Muda Sun menangis lebih sedih lagi.
Namun, yang paling tidak bisa mereka toleransi adalah setelah kekerasan, Ye Xingchen menendang Sun Heyu dari panggung dan berkata dengan acuh tak acuh, sampah seperti ini pantas berada di puncak daftar fana. Sial, orang ini terlalu sombong. Anak, seorang ahli raja bela diri yang bersembunyi di kegelapan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu berani bertarung denganku? Orang ini tidak mengenal Sun Heyu, dan dia menonjol karena dia tidak bisa mentolerir seorang murid sekte sepanjang masa yang begitu arogan dan lalim di depan sektenya sendiri. Nak, jangan jadi pengecut. Jika kamu punya nyali, maka cepatlah dan terima tantangannya. Seniman bela diri di King City mulai mengejek, takut Ye Xingchen akan memilih untuk menghindari tantangan. Sun Heyu dipukuli dengan sangat menyedihkan, dan dia menamparkan wajah He Zhou Barat Laut, jadi wajar bagi mereka untuk bermusuhan. Majulah, Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh. Selama periode waktu ini, sangat membosankan untuk menginjak-injak pemula tingkat Wusong. Itu bagus untuk berubah menjadi lawan tingkat tinggi. Desir, raja bela diri itu terbang dan mendarat di atas panggung. Suara mendesing, suara mendesing. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri, Ye Xingchen melambaikan tangannya, dan nyala api mendesis. Itu langsung mengembun menjadi segel cop dan meledak ke arahnya. Oh tidak, raja bela diri itu terkejut. Gemuruh. Detik berikutnya, dia dikirim terbang dan jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Dadanya terbakar, dan dia pingsan. Dia datang dengan cepat, tetapi dia juga kalah dengan cepat. Para penonton yang ingin bersorak untuk raja bela diri itu semuanya terpana di tempat dengan mulut ternganga. Bahkan seorang raja bela diri langsung dibunuh olehnya. Seberapa menakutkan kekuatannya. Ye Xingchen mencabut apinya dan melihat para seniman bela diri yang hadir. Dia berkata dengan arogan, siapa lagi yang tidak yakin? Aku tidak yakin, aku juga tidak yakin. Beberapa raja bela diri di kota raja sangat ingin bertarung. Jika mereka tidak mengalahkan pria arogan ini hari ini, mereka tidak akan bisa menelan amarah mereka. Sekte sepanjang masa. Seperti biasa, Jun Changqiao mengawasi kultivasi para murid. Kadang-kadang, dia pergi ke kebun herbal untuk minum teh bersama tetua Wei. Hidupnya sangat mulus. Kepala keluarga. Pada saat ini, Li Luoqiu bergegas dan berkata, sesuatu terjadi. Apa yang salah? Jun Changqiao bertanya. Li Luoqiu berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Xingchen telah menyinggung terlalu banyak orang di kota raja. Begitu dia dan Xiao Ziji meninggalkan kota raja, mereka menjadi sasaran beberapa wuhuang. Jun Changqiao berkata, mereka tidak bisa mengalahkan muridku, jadi mereka mengirim orang untuk menyergapnya. Apakah He Zhou Barat Laut begitu tidak tahu malu? Dia tidak tahu betapa sombongnya Ye Xingchen di King City. Xiao Ziji mengirim permintaan bantuan. Keduanya terjebak di pegunungan Yin, kata Li Luoqiu. Jun Changqiao berjalan keluar dari aula dan langsung mengumpulkan sayap mekanis di belakangnya. Dia berkata dengan tatapan dingin, saya ingin melihat siapa yang berani menggertak sekte saya sepanjang masa. Suara mendesing. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah barat laut. Li Luoqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika dia mengetahui bahwa Lu Qianqian diganggu di timur laut Luzhou, dia dengan marah mengumpulkan orang untuk menyerang. Sekarang Ye Xingchen dan Xiao Ziji terjebak, dia tidak panik. Mereka berdua murid, tetapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Dia bilang bahwa, seolah-olah Jun Patriark bias. Mereka berdua adalah murid, dan mereka berdua dalam kesulitan. Mengapa Jun Changqiao bertindak sangat berbeda? Bias, tidak mungkin. Jun Patriark telah menjadi lebih dewasa dari sebelumnya setelah mencapai puncak pedang ganda Raja Prajurit, dengan tubuh api suci dan sayap mekanik. Tidak dapat dimaafkan untuk menyinggung murid-muridnya. Namun, tidak masuk akal jika dia memimpin murid-muridnya untuk membunuh mereka seperti yang dia lakukan untuk menyelamatkan Lu Qianqian. Apalagi, Ye Xingchen dan Xiao Ziji sudah menjadi raja bela diri. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Wu Huang, mereka harus bisa melindungi diri mereka sendiri. Baik telapak tangan dan punggung tangan adalah daging dan darah. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Jun Changqiao benar, meskipun Ye Xingchen dan Xiao Ziji terjebak di pegunungan Yin, Wu Huang tidak akan dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Aneh, sebuah pembangkit tenaga listrik dalam jubah hitam dan topeng aneh melepaskan indera spiritualnya dan menutupi seluruh hutan. Dia berkata dengan suara dingin, saya melihat mereka masuk. Mengapa mereka pergi? Ada total 4 orang mengejar Ye Xingchen dan Xiao Ziji. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng ganas. Mereka terlihat sangat misterius. Kali ini, tuannya memberikan perintah kematian.
Kita harus menangkap murid sekte sepanjang masa bagaimanapun caranya. Jika kita tidak bisa melakukannya, kita akan dihukum saat kita kembali. Kata Wu Huang lainnya. Saya pikir itu pekerjaan yang bagus, tetapi saya tidak menyangka mereka berdua begitu pintar. Kami tidak dapat menemukan mereka ketika kami tidak mengawasi mereka. Jangan terganggu. Wu Huang, yang sedang berjalan di depan, berkata dengan suara yang dalam, keduanya pasti masih berada di pegunungan Yin. Mereka pasti telah menggunakan semacam harta untuk menyembunyikan aura mereka dan menghindari deteksi indera spiritual kita. Dalam gelap, Xiao Ziji dengan lembut membelah dedaunan, memperlihatkan sepasang mata gelap. Dia tampak seperti tentara pasukan khusus dalam misi di hutan. Saudara muda Ye, mereka benar-benar tidak dapat menemukan kita. Ye Xingchen, yang bersembunyi di sebelahnya, tersenyum menghina. Dalam hal kekuatan, dia untuk sementara bukan tandingan Wu Huang. Namun, di bawah pengoperasian Sutra Taixuan, dia bisa menyegel auranya dan Xiao Ziji. Tidak mungkin bagi pihak lain untuk menemukannya. Dia tidak akan pernah ditemukan. Namun, mereka berada di sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing yang menjulang tinggi. Pintu masuk ke dunia luar diblokir, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan bermain petak umpet dengan beberapa pria Wu Huang. Saya sudah memberitahu anggota Aula Gerimis terdekat. Xiao Ziji berkata, Patriark telah menerima berita itu dan akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Sulit. Ye Xingchen bangkit dan meninggalkan semak-semak. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah menunggu Patriark menyelamatkannya. Sebaliknya, dia berpikir tentang bagaimana keluar dari pengepungan Wu Huang. Saudara muda Ye, Xiao Ziji berkata, jangan gegabah. Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin bertahan hidup di dunia yang kejam ini, kamu tidak dapat mengandalkan orang lain. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Apa yang dia katakan, masuk akal. Xiao Ziji tidak mengatakan apa-apa dan buru-buru mengikutinya. Mereka berdua tidak berani melepaskan indera spiritual mereka secara sembarangan untuk menghindari ditangkap. Mereka hanya bisa bergerak diam-diam di hutan. Di sana, mereka masih ditemukan. Energi spiritual yang ganas melonjak, langsung menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Ye Xingchen dan Xiao Ziji segera menggunakan Cloud Trading Steps untuk berlari ke semak-semak terdekat dan menghilang tanpa jejak. Berdengung, dalam sekejap, domain Qi mereka terbuka. Wu Huang, yang mengejar mereka, menutup daerah itu dan kemudian mencari dengan hati-hati, tetapi dia masih tidak dapat menemukan mereka. Domain Qi dapat digunakan untuk melawan Raja Bela Diri lainnya, tetapi tidak berguna melawan Xiao Ziji dan Ye Xingchen. Karena mereka berdua telah berkultivasi di menara ujian sepanjang tahun, selama itu bukan jenis tekanan yang menekan level mereka, mereka tidak akan terpengaruh untuk waktu yang singkat. Sial, Wu Huang berkata dengan marah, apakah mereka memiliki harta yang dapat menahan domain Qi? Orang lain yang bergegas berkata, jika sekte sepanjang masa tidak memiliki kemampuan ini, mustahil bagi mereka untuk bangkit dalam waktu sesingkat itu. Lebih baik pergi ke Azure Sun County dan bersembunyi di kegelapan sambil menunggu murid sekte sepanjang masa keluar. Kemudian, kita bisa menculik salah satu dari mereka dan melaporkan kembali ke tuannya. Mu Changhong telah menembus setengah langkah Wu Sheng, dan Jun Changqiao telah mengalahkan tetua dari Istana Dingin Ekstrim. Kita pasti akan ditemukan jika kita pergi. Wu Huang terdiam. Patriark sekte sepanjang masa bisa mengalahkan Sage setengah langkah, jadi dia secara alami tidak memiliki keberanian untuk pergi ke wilayah mereka. Saudara muda Ye, Xiao Ziji, yang bersembunyi, mentransmisikan suaranya, orang-orang ini mengenakan topeng dan terlihat sangat misterius. Mereka mungkin bukan ahli dari kota kerajaan. Ye Xingchen tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia sudah menyadarinya. Orang-orang ini berpakaian aneh. Mereka pasti dari faksi yang teduh, pikir Ye Xingchen pada dirinya sendiri. Ayo pergi. Setelah mengamati sebentar, dia berangkat lagi. Xiao Zuiji mengikuti dari belakang. Sama seperti itu, mereka berdua menyelinap melalui hutan dan segera tiba di pintu masuk. Saudara muda, mereka tampaknya telah pergi. Tidak sesederhana itu. Ye Xingchen tidak berpikir bahwa keempat Wu Huang telah pergi. Mereka mungkin sengaja meninggalkan Cacat. Keduanya bersembunyi di kegelapan dan menunggu. 1 jam kemudian, pintu masuk masih kosong. Kadang-kadang, beberapa binatang buas akan lewat, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya. Ye Xingchen masih khawatir dan terus menunggu dalam kegelapan. Seperti yang diharapkan, setelah 1 jam lagi, 2 kaisar bela diri bertopeng terbang dan melepaskan indera spiritual mereka ke lembah. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengeluh ketika mereka tidak menemukan apapun.
Mungkinkah mereka menyelinap pergi? Hanya ada satu jalan keluar di pegunungan Yin. Seharusnya tidak begitu. Para murid sekte sepanjang masa agak aneh. Mungkin mereka menggunakan beberapa teknik rahasia untuk melarikan diri. Mereka harus kembali ke Azure Sun County. Kita bisa mencegat mereka di jalan. Betul sekali. Kedua Wu Huang terbang ke udara dan meninggalkan pegunungan Yin. Dua raja bela diri telah menghilang di depan mereka berempat. Ini sangat menyedihkan. Adik muda, Xiao Ziji mentransmisikan suaranya, bisakah kita pergi sekarang? Ayo pergi. Ye Xingchen berangkat. Keduanya meninggalkan pegunungan Yin dengan lancar, tetapi mereka tidak berencana untuk kembali ke sekte. Memenangkan tempat pertama di seri manusia tidak cukup untuk memuaskan Kaisar Malam. Dia ingin menantang para jenius seri bumi. Huf. Namun, ketika mereka berdua melakukan perjalanan beberapa mil, mereka tampaknya telah memicu semacam pembatasan. Ruang di sekitar mereka terdistorsi dan mereka muncul di lingkungan ilusi. Tidak baik, Ye Xingchen mengerutkan kening dan berkata, ini formasi. Hahaha, Wu Huang bertopeng masuk dan tertawa aneh, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat pergi dengan aman dengan bersembunyi di dalam dan menggunakan semacam harta untuk menyembunyikan kehadiranmu? Dia tidak dapat menemukan siapapun di pegunungan Yin, jadi dia membentuk formasi di luar dan menunggu mereka masuk ke dalam jebakan. Kalian berdua, pria itu berkata dengan acuh tak acuh, jangan melawan. Ikutlah denganku. Kemana? Tidak perlu bertanya, kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Bagaimana jika kita tidak pergi? Itu tidak terserah padamu. Ye Xingchen berkata, kalau begitu, kami hanya bisa pergi bersamamu. Saudara muda, begitu Xiao Ziji membuka mulutnya, Ye Xingchen mentransmisikan suaranya, kami akan memutuskan setelah kami keluar dari formasi. Dalam situasi saat ini, mereka tidak bisa menang. Mereka juga terjebak dalam formasi. Mereka hanya bisa berpura-pura berkompromi dan menemukan cara lain untuk melarikan diri. Kaisar Malam mungkin sombong, tetapi itu tidak berarti dia bodoh. Dia tidak akan bertindak gegabah dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan baginya. Tentu saja, jika dia bisa mengubah bahaya menjadi keamanan, dia bisa mencobanya. Masalahnya adalah dia tidak bisa gegabah. Namun, Ye Xingchen mengingatkan mereka, Patriark sangat menghargai murid-muridnya. Anda sebaiknya memikirkan konsekuensinya. Jika tidak, keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Nak, jangan buang waktu. Wu Huang berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda ingin menyegel meridian Anda atau Anda ingin saya melakukannya? Ye Xingchen dan Xiao Ziji saling memandang dan bekerja sama untuk menyegel meridian mereka. Suara mendesing, cahaya yang mengalir menghilang dan formasi dihilangkan. Pemimpin yang berdiri di luar berkata, kami telah membuang banyak waktu. Mari kita kembali dengan cepat. Dua temannya berjalan menuju Ye Xingchen dan Xiao Ziji. Tepat ketika mereka hendak membawanya pergi, mereka melihat cahaya yang mengalir di kejauhan dan kemudian berhenti di udara. Sebuah suara dingin datang, tidak ada yang bisa pergi. Kepala keluarga, Xiao Ziji sangat gembira. Ye Xingchen berkata, kamu dalam masalah. Keempat Wu Huang mendongak dan melihat pemuda itu melayang di udara. Dia memiliki sepasang sayap yang sepertinya terbuat dari semacam biji. Meskipun mereka mengenakan topeng dan ekspresi mereka tidak terlihat jelas, mereka pasti sangat terkejut. Pemimpin Wu Huang tampaknya telah memahami sesuatu dari teriakan Xiao Ziji. Dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu Jun Changqiao? Jun Changqiao mendarat dengan ringan di tanah dan berkata dengan tenang, kamu tidak bisa mengalahkan murid sekte sepanjang masa, jadi kamu mengirim Wu Huang untuk menyergapku. Apakah kamu orang-orang dari barat laut Hezhou tidak punya malu? Dia sangat marah. Meskipun murid saya biasanya sombong, setidaknya dia menantang saya dengan jujur. Apa gunanya menggunakan cara licik seperti itu ketika Anda tidak bisa mengalahkannya? Ye Xingchen berkata dengan telepati, Patriark, mereka mungkin bukan dari barat laut Hezhou. Mereka tidak. Mata Jun Changqiao dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah seseorang dengan sengaja menjebaknya sehingga dia dan Hezhou barat laut akan memiliki konflik dan mengubahnya menjadi perkelahian? Kamu terlalu banyak berpikir. Sistem berkata, jika keempat Wu Huang bukan dari barat laut Hezhou, pertimbangan Jun Patriark bukan tanpa alasan. Di dunia ini, meskipun kekuatan bela diri adalah yang paling kuat, ada juga orang yang memainkan trik. Keempat Wu Huang yakin bahwa pendatang baru itu adalah Patriark Sekte sepanjang masa, tetapi mereka juga sangat ingin tahu. Mungkinkah sayap di punggungnya menjadi semacam harta yang bisa membantunya terbang? Jun Patriark. Pemimpin Wu Huang berkata dengan tenang, kami tidak bermaksud jahat. Aku tidak peduli jika kamu tidak bermaksud jahat. Jun Changqiao berkata,
kamu berani memprovokasi sekte sepanjang masa. Kamu harus membayar harganya. Huff. Salah satu Wu Huang berkata dengan dingin, saya pernah mendengar bahwa Jun Patriark adalah orang yang sangat arogan. Hari ini, saya melihat bahwa Anda memenuhi reputasi Anda. Cukup, Jun Changqiao mengeluarkan Green Dragon Crescent Blade dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian datang satu persatu atau bersama-sama? Setelah menerobos ke puncak pedang dan Raja Bela Diri dan mendapatkan tubuh api suci, dia ingin menemukan seseorang untuk dilawan. Sial, dia akhirnya bisa bertindak keras sesuka hatinya. Omong-omong, keempat Wu Huang juga tidak lemah. Pemimpinnya adalah Wu Huang dari pin kelima, dan tiga lainnya adalah Wu Huang dari pin keempat, yang termasuk dalam level menengah ke atas. Di Provinsi Lu di Timur Laut, Jun Changqiao adalah Raja Pedang dan Seni Bela Diri kelas 7. Tetapi dia mungkin tidak memiliki keunggulan di depan kepala istana dari Istana Kedinginan Ekstrim. Sekarang, dia yakin bisa melawan 4 orang sekaligus. Apakah dia percaya diri atau tidak hanya akan diketahui setelah pertarungan. Keempat Wu Huang saling memandang seolah-olah mereka telah mengambil keputusan. Pemimpin mereka, Wu Huang, berkata, Jun Patriark adalah pahlawan muda. Saya ingin belajar dari Anda. Ini berarti bahwa dia telah setuju. Dari sudut pandang kami, jelas bahwa itu akan menjadi 4 lawan 1. Mereka tidak akan meremehkan Jun Changqiao. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan Wu Sheng yang setengah langkah. Namun, mereka tidak berpikir bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Telah diketahui secara luas bahwa Patriark Sekte sepanjang masa telah mengaktifkan kekuatan supernatural, dan tingkat kultivasinya meroket secara instan, yang memungkinkannya untuk mengalahkan Wu Sheng yang setengah langkah. Karena itu adalah kekuatan supernatural, pasti ada batasnya. Itu tidak bisa diaktifkan sesuka hati. Sekarang, orang ini terbang dengan bantuan sepasang sayap yang mirip dengan harta tertinggi, yang berarti dia belum mencapai level kaisar. Bagaimana mungkin keempat Wu Huang tidak bisa mengalahkannya? Ini harus dikatakan, mereka yang bisa menjadi Wu Huang bukanlah orang bodoh. Dugaan mereka tidak jauh dari kebenaran. Suara mendesing. Energi spiritual di tubuh Jun Changqiao melesat keluar dan berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi Ye Xingchen dan Xiao Ziji. Kemudian, dia menarik mereka kembali dan meletakkannya di belakangnya. Ayo, dia berkata dengan tidak sabar, aku sedang terburu-buru. Kata-katanya membuat marah keempat Wu Huang. Mereka semua melepaskan kultivasi mereka, dan topeng di wajah mereka tampak lebih menyeramkan dan menyeramkan. Pergi, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 Wu Huang terbang dari 3 arah yang berbeda. Jun Changqiao mengendalikan sayap bersenjatanya dan terbang mendekati tanah. Pedang bulan sabit naga hijau di tangannya tiba-tiba meledak menjadi api yang membakar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia mengayunkan pedangnya terus-menerus. 3 api yang membakar meledak. Meskipun serangannya terlihat sedikit biasa, itu sebenarnya mengandung kekuatan elemen api yang sangat kuat. Oh tidak, salah satu Wu Huang berkata dengan terkejut, menghindar. 2 Wu Huang lainnya juga merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka segera menekan pemikiran untuk menggunakan seni bela diri mereka dan berbalik untuk menghindari serangan itu. Namun, 3 api yang membakar tiba-tiba berakselerasi, membuat mereka tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa mengumpulkan energi spiritual mereka di depan mereka dan membentuk dinding udara. Ledakan, ledakan. Ledakan, gelombang udara yang menyengat menyebar. Rumput dan pohon yang terkena dampak langsung menguap menjadi ketiadaan. Berdebar, berdebar, berdebar. 3 Wu Huang dikirim terbang. Mereka mundur puluhan kaki dengan cara yang sangat memalukan. Dinding udara di depan mereka telah dihancurkan dengan kejam. Retakan, pada saat ini, topeng di wajah mereka retak dan jatuh dengan cepat, memperlihatkan 3 wajah pucat. Topengnya cukup aneh, tetapi wajah mereka bahkan lebih aneh. Mereka tampak seperti zombie yang belum pernah melihat matahari dan tinggal di lingkungan yang gelap sepanjang tahun. Jun Changqiao berkata, apakah kamu pembudidaya jahat? Seniman bela diri normal tidak akan pernah terlihat seperti ini. Hanya pembudidaya jahat yang bertindak ekstrim yang akan terlihat sangat menakutkan. Orang ini sangat kuat. Pemimpin Wu Huang, yang masih mengenakan topeng, berkata dengan suara rendah, masuk ke formasi dan bertarung. Oke. 3 Wu Huang lainnya menekan darah mendidih mereka dan segera menyebar. Mereka menjaga jarak satu sama lain dan membuat gerakan tangan yang rumit. Wus! Dalam sekejap, elemen gelap melonjak keluar dari tubuh mereka dan kemudian terhubung satu sama lain. Mereka benar-benar pembudidaya jahat. Jun Changqiao mengangkat sudut mulutnya dengan sedikit rasa jijik. Pada saat ini,
dia menduga bahwa mereka mungkin dikirim oleh sekte pembunuh iblis dan aula pembunuh dewa untuk dengan sengaja memicu perselisihan antara dia dan prefektur He Barat Laut. Untungnya, dia tidak membawa murid-muridnya ke sini. Kalau tidak, memperingatkan pasukan di sini hanya akan membuat segalanya lebih merepotkan. Aura gelap masih dilepaskan dan dengan cepat terjalin menjadi jaring besar, menutupi langit dan bumi. Jun Chang tertawa dingin dan berkata, "Kamu hanya iblis rendahan." Saat dia berbicara, permukaan pedang bulan sabit naga hijau tiba-tiba tertutup api, dan suhu di sekitarnya naik dengan gila-gilaan. "Ini adalah," pemimpin Wu Huang berkata dengan kaget, "api absolut bintang merah. Bagaimana ini mungkin?" 3 Wu Huang lainnya terkejut. Sebagai benih api tingkat dewa, api absolut bintang Scarlet tidak hanya meledak, tetapi juga bisa membakar semua kejahatan. Itu adalah musuh para pembudidaya jahat. Merusak. Jun Changqiao memegang pedangnya dan menebas jaring besar yang menekan ke bawah. Aura bilah ledakan meledak dan merobek jaring. Di bawah suhu yang membakar, elemen gelap langsung menguap menjadi ketiadaan. Engah, 3 Wu Huang muntah darah. Astaga, pada saat ini, Jun Changqiao terbang dan mengayunkan pedang bulan sabit naga hijaunya lagi. 3 aura pedang menyala yang membawa Scarlet Star Absolute Flame menebas dari ketinggian 3.000 kaki. Retak-retak-retak, gesekan antara aura pedang dan ruang berderak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ledakan, 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 ketiga Wu Huang tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sama sekali. Mereka terkena aura pedang yang menyala dan terhempas seperti bola meriam. Ketika mereka mendarat di tanah, ada tebasan yang dalam di dada mereka, dan mereka merasa seolah-olah jiwa mereka sedang terpanggang. Wajah mereka tiba-tiba menjadi ganas. Sejujurnya, ini adalah pembunuhan instan. Pemimpin Wu Huang melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia segera terbang ke langit dan melarikan diri ke langit yang tak berujung. Mau lari, Jun Changqiao mencibir dan segera mengendalikan sayap bersenjata untuk mengejarnya. Dia sangat cepat, hanya dalam beberapa napas, dia menyusul Wu Huang yang melarikan diri dan menebasnya. Pihak lain tidak akan diam dan buru-buru membentuk dinding udara di depannya. Ledakan, pedang berat itu menebas dengan kejam, tanpa ampun menghancurkan dinding Qi. Ledakan, Wu Huang jatuh dari langit seperti bola meriam dan kemudian tenggelam ke tanah. Topeng di wajahnya telah hancur, memperlihatkan wajah pucat. Gedebuk, Jun Changqiao terbang ke bawah dan menusukkan pedang bulan sabit naga hijau ke lehernya, hanya berjarak 1 mm dari dagingnya. Dia berkata dengan suara dingin, "Siapa yang mengirimmu?" 4 kaisar bela diri telah memadatkan atribut Evil Yin. Meskipun menakutkan, itu masih ditekan oleh api absolut bintang Scarlet, yang merupakan api atribut yang paling murni. Patriark sangat kuat, mata Xiao Ziji dipenuhi dengan kekaguman. Ye Xingchen tidak terkejut, jika pemimpin sekte telah melepaskan kekuatan pukulan sebelumnya, yang telah menyebabkan tanah tenggelam sejauh puluhan mil, keempat kaisar bela diri pasti sudah mati sekarang. Dia berbicara tentang formulir tempur sayap bersenjata. Jun Changqiao bahkan tidak repot-repot menggunakannya karena api absolut bintang merah saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, layak untuk menghabiskan 20.000 poin kontribusi untuk membunuh beberapa Wu Huang di puncak level raja. Mustahil bagi seniman bela diri tingkat raja untuk mengalahkan Wu Huang. Namun, Jun Changqiao adalah pengecualian. Karena sistemnya, keberadaan khusus semacam ini tidak dapat dipahami dengan cara biasa. Ada kemungkinan sebuah bom nuklir akan muncul di toko suatu hari dan menghancurkan seluruh dunia. Wu Huang jatuh ke tanah kesakitan. Namun, dia tidak berani bergerak karena pedang lebar yang berat itu tepat di sebelah lehernya. "Kesabaranku terbatas," kata Jun Changqiao dingin. Dia dapat dengan mudah membunuh keempat Wu Huang, tetapi dia harus mencari tahu siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. "Jika aku memberitahumu, apakah aku akan selamat?" Wu Huang bertanya dengan lemah. "Tentu saja," Jun Changqiao berkata dengan ringan. "Oke," Wu Huang berkata, "biarkan aku menarik napas." Menerima serangan langsung dari Scarlet Star Absolute Flame, yang berisi kekuatan dari Scarlet Star Absolute Flame, telah melukainya dengan serius. Jun Changqiao berkata, "Jangan memainkan trik apapun," atau bang. Sebelum dia bisa selesai berbicara, kaisar bela diri yang terbaring di tanah tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan awan asap putih, yang kemudian menghilang bersama angin. Mulut Jun Changqiao berkedut. Saya bahkan belum selesai berbicara, dan dia benar-benar bermain trik. Bang, bang, bang. Pada saat yang sama, 3 Wu Huang lainnya juga menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan asap putih. "Kepala keluarga," Ye Xingchen mentransmisikan suaranya,
orang-orang ini pasti menggunakan semacam teknik melarikan diri. Aku terlalu ceroboh, Jun Changqiao berkata dengan kesal. 1000 mil jauhnya, 4 Wu Huang muncul dari udara tipis, lalu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, wajah mereka bahkan lebih pucat. Seperti yang dikatakan Ye Xingchen, mereka telah menggunakan teknik melarikan diri. Meskipun mereka telah lolos dari bahaya, tubuh mereka telah jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Saya tidak berharap patriark sekte sepanjang masa menjadi begitu kuat. Kami berempat bahkan tidak cocok untuknya, Wu Huang, sang pemimpin, berkata dengan susah payah. Jika orang itu tidak memiliki api tingkat dewa seperti api absolut bintang Scarlet, kita mungkin tidak akan kalah begitu menyedihkan. Misi ini telah gagal, ketika kita kembali, kita pasti akan dihukum oleh dewa. Mendengar kata, hukuman, ekspresi semua orang menjadi lebih menyakitkan, dan rasa dingin menjalari punggung mereka. Ayo pergi. Wu Huang, sang pemimpin, bangkit dengan susah payah dan berkata, mari kita cari tempat untuk menyembuhkan dulu. Jun Changqiao duduk bersila di atas batu besar, memegang dagunya dan berkata, mungkinkah mereka dikirim oleh Sekte Iblis dan Ola Pembunuh Dewa? Itu mungkin, kata Xiao Ziji. Hanya ada 2 kekuatan kultivasi jahat yang memiliki dendam terhadap sekte sepanjang masa, jadi mudah untuk menghubungkannya. Ye Xingchen berkata, Sekte Iblis-Iblis dan Ola Pembunuh Dewa baru saja mengalami kemunduran. Mengapa mereka begitu bodoh untuk mengirim peringkat keempat atau kelima Wu Huang? Itu benar, kata Jun Changqiao. Dia baru saja menebus Wu Huang dengan batu roh, jadi kedua sekte jahat harus menyadari kekuatannya. Jika mereka mengirim beberapa Wu Huang tingkat menengah lagi, bukankah itu sama dengan mengirim mereka ke kematian mereka? Di samping itu, Ye Xingchen berkata, untuk menangkap kita, mereka langsung mengirim 4 Wu Huang. Sekte jahat kelas 3 mungkin tidak bisa melakukannya. Maksudmu, orang-orang ini mungkin dari sekte jahat kelas 1 atau 2? Kata Jun Changqiao. Ye Xingchen menebak, mungkin mereka bukan dari sekte jahat, tapi dari sekte kegelapan. Sekte kegelapan, ini adalah pertama kalinya Jun Changqiao mendengarnya. Ye Xingchen berkata, tersembunyi dalam kegelapan, kekuatan yang tidak diketahui secara kolektif dikenal sebagai sekte kegelapan. Pasukan sekte kegelapan tidak suka menunjukkan diri mereka, dan tidak ada legenda tentang mereka di dunia seni bela diri. Yang paling mewakili sekte kegelapan adalah mantan sekte tanpa bayangan. Ini adalah kekuatan yang mirip dengan seorang pembunuh, berkembang dalam kegelapan selama ribuan tahun. Meskipun mereka tidak memiliki banyak murid, mereka sangat kuat, tidak lebih lemah dari sekte kelas 1 atau 2. Sayangnya, kemudian, mereka menyinggung Ye Xingchen kehidupan sebelumnya dan langsung dihancurkan. Prosesnya sangat sulit. Kaisar Malam kami menghabiskan beberapa tahun sebelum akhirnya menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Untuk bisa membuat Kaisar bela diri menghabiskan begitu banyak usaha, orang bisa melihat betapa tersembunyinya kekuatan sekte kegelapan. Jun Changqiao menggosok pelipisnya dan berpikir, pemahamanku tentang dunia ini masih kurang. Tidak kurang, terlepas dari para ahli top, tidak banyak orang yang tahu tentang sekte kegelapan. Ye Xingchen tidak terus menantang para jenius bumi, dan malah kembali ke sekte dengan patriark. Jika keempat Wu Huang berasal dari pasukan sekte kegelapan, itu berarti sekte sepanjang masa telah menjadi sasaran, dan mungkin ada gerakan lain. Untuk menghindari masalah, lebih baik terus berkultivasi di sekte. Siapapun yang berani mengatakan bahwa Kaisar Malam takut, saya akan memberi mereka acungan jempol. Dia melebarkan sayapnya dan dengan cepat terbang menjauh. Tidak lama kemudian, Jun Changqiao membawa Ye Xingchen dan Xiao Ziji ke lapangan latihan seni bela diri sekte dan mengumpulkan para murid, mengingatkan mereka untuk berhati-hati ketika mereka pergi keluar untuk misi, dan untuk segera menghubungi sekte jika mereka menghadapi bahaya. Tidak peduli dari kekuatan mana keempat Wu Huang itu berasal, karena mereka berani menyerang murid-muridnya, mereka mungkin akan datang lagi. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Namun, keberadaan semacam ini yang bersembunyi dalam kegelapan benar-benar membuat Jun Changqiao tidak senang. Kepala keluarga, Li Luoqiu masuk dan berkata, mengapa kamu mencariku? Jun Changqiao berkata, saya ingin mengembangkan jaringan intelijen, apakah Anda punya saran bagus? Jaringan intelijen telah berkembang, tetapi kemajuannya relatif lambat. Dia berencana membuka jalan untuk mencapai skala besar sesegera mungkin. Selama ada sumber informasi yang cukup, bahkan pasukan sekte kegelapan yang bersembunyi di bawah tanah mungkin bukan hal yang mustahil untuk ditemukan. Ini adalah ide yang bagus. Saat itu,
Meskipun Kaisar Malam tidak mengandalkan kecerdasan, dia masih melepaskan kehendak spiritualnya dan menyebarkannya ke lebih dari separuh dunia. Sedikit demi sedikit, dia akhirnya menemukan sekte tanpa bayangan yang bersembunyi di kegelapan. Jun Changqiao tidak bisa menutupi lebih dari setengah benua bintang jatuh dengan kehendak spiritualnya. Jika ada sumber kecerdasan yang cukup, itu akan setara dengan memiliki sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Li Luoqiu berkata, saya telah memikirkan masalah ini baru-baru ini. Sebenarnya, kita dapat belajar dari Sekte Setan Iblis dan Istana Dewa Pembunuh dan mendirikan cabang di berbagai provinsi dan membiarkan mereka mengumpulkan intelijen di area yang ditentukan. Itu ide yang bagus. Jun Changqiao berkata, itu bisa diimplementasikan. Li Luoqiu berkata, kami tidak hanya membutuhkan sejumlah besar agen intelijen untuk mendirikan cabang, kami juga membutuhkan orang-orang dengan kekuatan yang lebih tinggi untuk mengawasinya. Dengan tenaga kerja sekte sepanjang masa kami saat ini, saya khawatir itu akan terjadi, sulit untuk melakukannya. Apakah menurutmu orang-orang di Dimension Sect dan Murdering God Palace semuanya adalah murid dari sekte tersebut? Kata Jun Changqiao. Li Luoqiu mengerti, dan berkata, Patriark berarti merekrut pembudidaya bela diri dari luar dan bekerja untuk sekte kita melalui hubungan kerja. Betul sekali, kata Jun Changqiao. Jiang Ya bukanlah murid dari sekte iblis-iblis, tapi dia telah bekerja untuk mereka selama bertahun-tahun. Jika sekte sepanjang masa mendirikan cabang di berbagai provinsi, tidak perlu mengirim murid secara pribadi. Mereka bisa merekrut orang lain untuk bekerja untuk mereka. Setelah mengetahui tentang keberadaan sekte kegelapan, Jun Changqiao mengerti bahwa perairan benua bintang jatuh sangat dalam. Beberapa hal mungkin tidak jelas hanya dengan melihatnya. Karena itu, dia harus membangun jaringan intelijen yang lebih baik agar dia tidak begitu buta. Setiap daerah di Yangzhou Barat Daya, bahkan kota kerajaan, harus memiliki cabang sekte sepanjang masa. Jun Changqiao menunjuk ke peta dan menggambar lingkaran besar. Li Luoqiu bertanya, apakah kita akan melakukannya secara terbuka atau dalam kegelapan? Tentu saja, kami akan membuka cabang secara terbuka, kata Jun Changqiao. Dalam rencananya, dia tidak hanya ingin membangun cabang, tetapi dia juga ingin membangunnya di kota terbesar di kabupaten itu, di jalan tersibuk. Dia ingin semua orang tahu bahwa cabang ini dibuka oleh sekte sepanjang masa. Kota Qingyang, Jun Patriark secara pribadi datang dan memberitahu Xie Guangqun tentang idenya untuk membuka cabang. Tidak masalah, Tuan Kota Xie berkata dengan lugas, akan lebih baik jika kamu dapat memilih lokasi utama. Terima kasih. Jun Changqiao meletakkan pil tempering roh di atas meja dan berkata, ini hanya tanda kecil penghargaan saya. Dia tidak akan membiarkan temannya membantunya secara gratis. Ini juga mengapa Tuan Kota Xie dan yang lainnya bersedia membantunya. Itu karena dia layak untuk persahabatan mereka. Karena mereka semua adalah kenalan lama, Xie Guangqun tidak menolak. Dia mengambil pil itu dan berkata dengan lembut, Jun Patriark, apa efek dari pil ini? Itu dapat memperbaiki energi roh seseorang setelah dikonsumsi, kata Jun Changqiao. Xie Guangqun tercengang. Setelah mengirimnya pergi, dia buru-buru mengonsumsi pil itu. Ketika energi roh di dantiannya menjadi lebih murni dari sebelumnya, dia berkata dengan kaget, ini terlalu ajaib. Beberapa hari kemudian, di distrik tersibuk kota Qingyang, sebuah toko kelas atas dibuka. Banyak orang mengira itu adalah toko, tetapi ketika mereka melepas kain merah di papan nama, mereka menyadari bahwa itu adalah cabang dari sekte sepanjang masa. Itu umum untuk sekte yang kuat untuk mendirikan cabang, sehingga seniman bela diri di kota Qingyang tidak terkejut. Kota Huyang, kota Zhengyang, dan kota-kota lain juga membuka cabang. Kedelapan kota di Kabupaten Qingyang memiliki cabang. Kabupaten lain hanya memiliki cabang di kota-kota utama. Bagaimanapun, itu membutuhkan lebih banyak tenaga dan sumber daya untuk menutupi semuanya. Prusun City, kantor gubernur kabupaten. Zuo Cheokun meletakkan surat itu di atas meja dengan ekspresi jelek dan berkata, Jun Changqiao ingin membuka cabang di Kabupaten Shenyang kami. Gubernur Kabupaten, salah satu ahli strategi mengerutkan kening dan berkata, meratakan cabang sekte iblis dan aula pembunuh dewa ke tanah, namun membuka cabang di berbagai kabupaten sendiri. Saya khawatir anak ini memiliki beberapa ambisi. Itu salah paham. Jun Patriark murni mengembangkan badan intelijen. Zuo Cheokun tidak berbicara. Pada saat ini, dia sangat berkonflik. Haruskah dia mengizinkannya atau menolaknya? Ketika kepala daerah Zuo berpikir tentang bagaimana Ye Futian bahkan bisa mengalahkan Half Saint, dia hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, sayap anak ini sudah tumbuh besar. Lebih baik tidak melawannya. Dia ketakutan dan berkompromi. Beberapa hari kemudian,
cabang sekte sepanjang waktu kota yang benar didirikan. Hanya dalam waktu setengah bulan, cabang-cabang sekte sepanjang masa bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi di setiap kabupaten dan kota utama di Yangzhou Barat Daya. Fungsi cabang tidak hanya untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk menumbuhkan beberapa murid non-sekte untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Itu tidak lebih dari, saya akan mengambil uang untuk mendukung Anda, dan Anda akan melakukan sesuatu untuk saya. Kota Kekaisaran Mandat Surgawi. Apa yang awalnya merupakan hari biasa menjadi sangat hidup. Tidak ada alasan lain, cabang sekte sepanjang masa didirikan di daerah paling makmur di distrik barat. Jun Patriark, selamat. Pemimpin klan Chu membawa pelayannya dan datang untuk memberi selamat kepadanya dengan hadiah yang murah hati. Setelah itu, klan Huo, klan Zong, dan klan besar lainnya datang untuk memberi selamat kepadanya secara pribadi. Akademi Mandat Surgawi dan Pusat Sertifikasi juga mengirim orang. Orang yang paling penting secara alami masih Tuan Kota, Mu Changhong. Untuk sesaat, cabang sekte sepanjang waktu mengumpulkan banyak orang penting di kota kekaisaran. Para prajurit yang sedang menonton pertunjukan semuanya menghela nafas. Sekte sepanjang masa yang baru saja bangkit di Jianghu begitu kuat sehingga melampaui imajinasi. Karena itu adalah kekuatan lokal, sekte sepanjang masa tidak memiliki masalah untuk mendirikan cabang di Yangzhou Barat Daya. Namun, itu sedikit merepotkan untuk berkembang di luar. Banyak kota kabupaten pasti akan tahan terhadap kekuatan asing yang mendirikan cabang di wilayah mereka sendiri. Namun, banyak kota hanya bisa berkompromi dan membiarkan sekte sepanjang masa untuk membuka cabang di bawah hidung mereka karena mereka takut akan kekuatannya. Hezhou Barat Laut, Kota Kekaisaran. Ye Xingchen baru saja menyiksa para pembudidaya bela diri di sini. Tidak lama kemudian, cabang Sect of All Times didirikan. Tidak ada yang datang untuk memberi selamat padanya pada hari pembukaan. Selama para prajurit yang lewat melihat tanda-tanda gantung, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Hal yang paling menjengkelkan adalah bahwa di jalan ini, ada dua cabang dari Sekte Iblis dan Aula Pembunuhan di Barat Laut Hezhou. Sengaja, itu pasti disengaja. Para pemimpin dari dua cabang sangat marah sehingga wajah mereka merah. Siapa yang tidak tahu bahwa sekte sepanjang masa baru saja menghancurkan dua cabang sekte jahat di Yangzhou Barat Daya belum lama ini. Sekarang setelah mereka mendirikan cabang di bawah hidung mereka, mereka pasti membuat mereka marah. Ya, mereka membuat mereka marah. Hidup dan mati adalah acuh tak acuh. Jika mereka tidak yakin, mereka akan melakukannya. Saat kekuatan keseluruhan sekte meningkat, Jun Patriark menegakkan punggungnya. Kepala keluarga, Li Luoqiu berjalan ke aula utama dan berkata, ke-26 cabang telah didirikan. Jun Changqiao mengangguk. 26 cabang membutuhkan 26 pemimpin, dan posisi itu sementara diambil oleh anggota Aula Gerimis. Kepala keluarga, Li Luoqiu berkata, Aula Gerimisku telah memindahkan banyak orang. Kamu masih harus menugaskan lebih banyak murid. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, Aula Gerimis dapat memilih murid baru yang direkrut setiap bulan. Oke, Li Luoqiu pergi dengan puas. Beberapa hari kemudian, aturan ujian sekte sepanjang masa ditetapkan, dan ini adalah kedua kalinya mereka merekrut murid. Berita itu menyebar ke berbagai kabupaten. Banyak pembudidaya bela diri tahu bahwa bergabung dengan sekte sepanjang masa mengharuskan mereka menjalani ujian, jadi mereka melakukan perjalanan jauh untuk melihat apakah mereka bisa melakukannya. Ada banyak orang yang mendaftar kali ini, total 6 hingga 7 ribu orang. Mereka yang benar-benar bisa lulus ujian pertama dan mencapai puncak gunung hanya sedikit lebih dari 1.000 orang. Pada akhirnya, dalam ujian teknik bela diri, total lebih dari 500 orang yang mendaftar berhasil lulus dan menjadi murid. Jun Patriark tidak berpartisipasi dalam metode perekrutan murid ini. Beberapa penatua bertanggung jawab atas segalanya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah mendengarkan suara indah dari jumlah orang dan peningkatan poin kontribusi. Bahkan murid baru akan diatur oleh Li Qingyang dan yang lainnya. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyerahkan segalanya kepada orang lain. Dalam sebuah sekte, terutama yang kuat, Patriark tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Metode pengembangan ini tidak dapat dihindari, dan juga yang paling masuk akal. Manfaat para murid yang direkrut melalui pemeriksaan juga secara bertahap terungkap. Beberapa ratus orang yang bergabung sebulan yang lalu secara bertahap beradaptasi dengan sistem kultivasi sekte, dan pertumbuhan mereka sangat cepat. Para murid yang lolos seleksi tidak diragukan lagi memiliki potensi. Seiring waktu, sumber daya seni bela diri yang dihemat juga akan sangat besar.
Itu jelas lebih baik daripada mengkonfirmasi dengan mata atau hanya meminta untuk merekrut murid. Kerugiannya adalah tingkat eliminasinya terlalu tinggi. Jun Changqiao tidak khawatir. Jika mereka bisa merekrut 2 hingga 300 orang dalam sebulan, itu akan menjadi banyak dalam setahun. Selain itu, bahkan jika tidak ada batasan jumlah murid di sekte, itu akan membuang-buang waktu untuk merekrut 100.000 murid tanpa sumber daya yang cukup untuk memelihara mereka. Lebih baik merekrut secara perlahan dan membiarkan alam mengambil jalannya. Ketika cabang-cabang beroperasi penuh, banyak provinsi dan kota menjadi gempar. Ini karena cabang sekte sepanjang waktu mengumumkan kepada publik bahwa mereka merekrut talenta dan manfaatnya sangat besar. Sebagai contoh, merekrut 50 salesman dengan gaji bulanan 10.000 tael. Semakin banyak Anda bekerja, semakin banyak yang Anda dapatkan. Merekrut 10 pelindung cabang, puncak Wuzong dengan gaji bulanan 5 batu roh. Raja bela diri dengan gaji bulanan 10 batu roh alam. Syaratnya adalah mereka hanya merekrut pembudidaya nakal. Setiap pembudidaya bela diri dengan kekuatan atau klan tidak diizinkan untuk mengganggu mereka. Mereka yang berkinerja baik selama masa itu dapat direkomendasikan oleh cabang untuk menjadi anggota sekte sepanjang masa. Setelah pemberitahuan rekrutmen ini dirilis, itu segera menyebabkan kegemparan besar di berbagai kota. Banyak pembudidaya nakal sangat ingin bergabung. Saya telah bekerja keras selama setengah hidup saya dan tidak mencapai apa-apa. Mengapa tidak mencobanya? Ayo pergi, ayo daftar. Dalam sekejap, pintu masuk cabang sekte sepanjang masa dipenuhi orang. Tidak ada kekurangan Wuzong puncak atau bahkan raja bela diri di antara mereka. Mereka tidak peduli dengan gaji bulanan, tetapi mereka sangat tergoda oleh kesempatan untuk menjadi anggota sekte sepanjang masa. Sebenarnya, banyak pembudidaya bela diri memiliki niat untuk bergabung, tetapi mereka telah mendengar bahwa sekte yang berpotensi menjadi salah satu dari 3 sekte teratas ini biasanya akan merekrut orang-orang muda dengan potensi yang baik. Jika mereka bekerja untuk sekte sepanjang masa, mereka tidak hanya akan mendapatkan gaji, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk bergabung. Kenapa tidak? Kepala keluarga, Li Luoqiu melaporkan seperti biasa, cabang-cabang telah merekrut banyak Wuzong. Di antara mereka, ada 10 raja bela diri. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Changqiao berkata, amati lebih banyak. Mereka yang tulus dapat diterima ke dalam sekte. Li Luoqiu berhenti dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari Sekte Suci Lili sedang dalam perjalanan untuk berkunjung. Oh, Jun Changqiao berkata dengan heran, mengapa mereka ada di sini? Tidak lama kemudian, surat Sekte Suci Lili tiba. Sekte sepanjang masa tahu sebelumnya sebelum surat itu dikirimkan. Dapat dilihat bahwa sekte sepanjang masa telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengumpulkan informasi. Perjanjian 3 tahun sudah dekat. Jun Changqiao memegang dagunya dan bergumam, mengapa mereka datang saat ini? Li Luoqiu berkata, mungkin mereka ingin menyelidiki. Jun Changqiao menyeringai dan berkata, apakah menurutmu begitu mudah untuk menyelidiki sekte sepanjang masa? Ledakan, ledakan. Di dalam ruang pelatihan, Xiao Zuiji membombardir mesin penguji lagi dan lagi. Nilai kekuatannya terus berubah, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Setiap hari, setelah dia selesai berkultivasi, dia akan datang ke sini untuk menguji dirinya sendiri. Bahkan jika itu hanya peningkatan kati, dia merasa itu sangat berharga. Hanya mereka yang benar-benar pernah mengalami kehilangan yang akan mengerti betapa sulitnya untuk mendapatkannya kembali. Xiao Ziji adalah patriark. Tanpa dia, patriark, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Sektes, Saya, Jun Changqiao bersandar di pintu dan berkata, seorang tetua dari Sekte Suci Lili akan segera datang mengunjungi murid-muridnya. Xiao Ziji terkejut, menyeka keringat dari dahinya, dia berbisik, apakah dia datang juga? Ya, menurut informasi terbaru dari cabang, Murong Xin juga datang. Xiao Ziji menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Apakah mereka di sini untuk mempermalukanku lagi? Dia tidak akan pernah melupakan adegan Murong Xin membawa orang-orang dari sekte ke keluarga Xiao untuk memutuskan pertunangan beberapa tahun yang lalu ketika kultivasinya mundur dan dia menjadi lumpuh. Patriark Xiao, saya datang ke sini kali ini tanpa alasan lain selain meminta murid saya untuk memutuskan pertunangan dengan keluarga Anda. Jika saya harus memberikan alasan, itu karena dia tidak layak. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Xiao Anda untuk memiliki seorang jenius dengan akar roh kelas atas. Namun, orang-orang dari tingkat ini dapat dilihat di mana-mana di sekte saya, jadi pertunangan harus diputuskan hari ini.
Setiap kata yang Penatua Sekte Suci Lili katakan kepada klan Xiao telah menembus hati Xiao Zui, menyebabkan dia secara tidak sadar mengepalkan tinjunya setiap kali dia memimpikannya. Dia tidak punya perasaan untuk Murong Xin, jadi tidak masalah jika pertunangan itu dibatalkan. Kamu tinggi di atas, dan aku semut. Tidak masalah. Tapi kenapa kamu harus menginjak-injakku? Apa? Anak ini kehilangan akar rohnya, dan kultivasinya mundur lagi. Ketika Penatua Sekte mengetahui tentang situasi Xiao Ziji baru-baru ini, kesombongannya menjadi lebih kuat. Tanpa akar roh dan kultivasi, dia benar-benar sampah. Tentu saja, dia bahkan kurang layak untuk suster muda Murong. Ini pertama kalinya aku mendengar akar roh jatuh. Tampaknya keluarga Xiaomu telah melakukan banyak hal yang tidak bisa ditoleransi oleh surga. Ini adalah langkah bijak bagi suster junior untuk memutuskan pertunangan. Kalau tidak, jika dia menikahi sampah, seluruh hidupnya akan hancur. Murid sekte yang mengikuti mereka pada awalnya diam. Mungkin mereka berpikir bahwa bakat mereka tidak sebaik Xiao Ziji. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia telah kehilangan bakat dan kultivasinya, mereka semua melompat untuk mengejeknya. Mereka tidak marah karena sekte telah bertindak terlalu jauh, tetapi marah karena keturunan langsung yang telah membawa kemuliaan bagi keluarga ini sekarang telah membawa penghinaan tanpa akhir. Penatua Cheng, kepala keluarga Xiao tersenyum. Kami akan memutuskan pertunangan ini. Sekte kelas 2 adalah raksasa yang tidak terjangkau bagi keluarga Xiao. Secara alami, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Ini 10.000 tael perak. Nada sekte elder masih arogan. Anggap saja itu kompensasi karena memutuskan pertunangan. Melihat kepala keluarga menerima 10.000 tael perak yang melambangkan penghinaan, Xiao Ziji akhirnya mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Saya minta maaf. Sebelum Murong Xin pergi, dia telah mengucapkan kalimat seperti itu. Kau masih ingin mempermalukanku sebelum pergi. Xiao Ziji mengepalkan tinjunya, kukunya tenggelam ke dalam dagingnya. Darah menetes keluar, tetapi dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Karena sedikit rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit karena martabatnya diinjak-injak. Setelah orang-orang dari Sekte Suci Lili pergi, klan Xiao segera mengadakan pertemuan keluarga. Oh, tidak. Itu adalah pertemuan untuk mengkritik Xiao Zuiji untuk kedua kalinya. Hari itu, tidak ada yang tahu bagaimana Xiao Ziji hidup kembali. Ketika dia secara bertahap sadar kembali, dia sudah diusir dari keluarga. Kerugian dari sekte dan ditinggalkannya keluarga Xiao membuatnya benar-benar putus asa. Dia berkeliaran di luar selama 5 tahun penuh. Membunuh orang hanyalah masalah waktu. Penghancuran martabat dan jiwa semacam ini adalah yang paling fatal. Memikirkan masa lalu yang tak tertahankan, Xiao Ziji tanpa sadar mengepalkan tinjunya lagi. Wajahnya sedikit ganas. Memutus pertunangan, dapat diterima, tetapi menginjak-injak martabat seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Oleh karena itu, ini adalah salah satu hal yang tidak bisa dimaafkan oleh Xiao Ziji pada Murong Xin. Karena setiap kali dia melihatnya, dia akan memikirkan wajah iblis dari Sekte Elder. Jun Changqiao bersandar di pintu dan tidak berbicara. Meskipun dia tidak menyaksikan adegan pertunangan dibatalkan, dia bisa menebak bahwa ketika Sekte kelas 2 membawa Murong Xin untuk memutuskan pertunangan, pasti akan ada banyak kata untuk mempermalukan dan memamerkan keunggulan mereka. Karena itu, ketika wanita itu mengunjungi Sekte sepanjang masa, dia membuat Xiao Ziji menetapkan perjanjian 3 tahun. Itu bukan untuk membuktikan betapa hebatnya dia di masa depan, tetapi untuk menggunakan kekuatan untuk mengambil kembali martabat yang telah hilang. Penghinaan. Tatapan Jun Changqiao dingin. Murid sekte saya sepanjang masa, tidak ada yang bisa, tidak diizinkan, dan tidak berani. Jun Changqiao tidak bisa membantu banyak dengan pengalaman masa lalu Xiao Ziji, karena itu sudah terjadi. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah tidak membiarkan muridnya menderita sedikit pun. Lu Qianqian telah mengalami masalah di timur laut Luzhou dan bergegas karena marah. Ini adalah bukti terbaik. Tidak ada yang berani menggertak murid-murid sekte sepanjang masa. Jun Changqiao sangat protektif terhadap murid-muridnya. Jika seseorang harus memaksakan penjelasan, itu akan menjadi cinta. Dia mencintai Xiao Ziji, mencintai Li Qingyang, dan mencintai setiap murid sekte sepanjang masa. Jenis cinta ini lebih seperti orang tua dari sebuah keluarga. Dia diam-diam menyaksikan anak-anaknya tumbuh dewasa, senang atas kemajuan mereka, dan bangga dengan kekuatan mereka. Tentu saja, dia tidak akan mentolerir orang lain yang menggertak mereka. Patriark, Xiao Ziji sangat tersentuh hingga matanya hampir berkaca-kaca. Semua sumber daya disediakan, dan semua orang membelanya ketika dia diganggu. Patriark seperti itu, sekte seperti itu,
bagaimana mungkin dia tidak menggunakan hidupnya untuk mempertahankannya? Diri yang berdosa, ingat ini. Jun Changqiao berkata dengan serius, moto pertama sekte sepanjang masa adalah bahwa pria memiliki emas di bawah lutut mereka. Pria berdarah tetapi tidak menangis. Xiao Ziji mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, dengan paksa menahan air matanya. Selamat beristirahat. Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, sesuaikan kondisimu dengan kondisi terbaikmu. Biarkan mereka yang pernah menginjakmu mengerti apa artinya tidak menggertak seorang pemuda miskin. Ya, Xiao Ziji berkata dengan keras, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Setelah kembali ke aula utama, Jun Changqiao memanggil Li Luoqiu dan berkata dengan wajah serius, cari tahu siapa yang pergi ke keluarga Xiao beberapa tahun yang lalu sesegera mungkin. Pengepalan bawah sadar Xiao Ziji dan ekspresi ganas di wajahnya jelas tidak palsu. Dia pasti menderita penghinaan besar di masa lalu. Menyelidiki, dia harus menyelidiki. Bahkan jika itu sudah terjadi, dia harus kalkulatif. Dia tidak bertanya pada Xiao Ziji, karena beberapa hal seperti bekas luka. Bahkan jika dibuka dengan lembut, itu akan tetap menyakitkan. Oke, Li Luoqiu mundur. Setelah informasi dirilis, kecepatan pengumpulan informasi sangat cepat. Setengah hari kemudian, Li Luoqiu membawa berita, orang yang pergi ke keluarga Xiao untuk membatalkan pertunangan adalah tetua ke-11 dari Sekte Suci Bai He, Cheng Huixin. Murongxin adalah murid langsungnya, dan ada 6 orang lainnya yang pergi bersamanya. Meskipun kami tidak dapat memastikan identitas mereka, mereka semua adalah keturunan langsung dari generasi muda. Informasi ini dikumpulkan di kota Liang. Pada saat itu telah menyebabkan kehebohan. Meskipun 6 atau 7 tahun telah berlalu, itu masih segar dalam ingatannya. Namun, saat ini, kota Liang dipenuhi dengan diskusi. Xiao Ziji, yang pernikahannya dibatalkan dan ditinggalkan oleh keluarganya, terlahir kembali. Dia juga seorang murid batin dari sekte sepanjang masa. Prestasi mengerikan apa yang akan dia miliki di masa depan. Cheng Huixin, Jun Changqiao mencatatnya. Li Luoqiu berkata, penatua tamu dari Sekte Suci Lili kali ini juga wanita ini. Betulkah? Jun Changqiao mengetukkan jarinya secara berirama di atas meja, lalu tersenyum dingin dan berkata, ini benar-benar takdir. Di pegunungan, sekelompok pembudidaya bela diri wanita yang tampan sedang beristirahat. Di antara mereka adalah mantan tunangan Xiao Ziji, Murongxin. Pada saat ini, dia sedang duduk di atas batu besar dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Kakak muda, seorang murid perempuan berjalan mendekat dan berkata, kamu belum tersenyum sejak kamu keluar dari sekte. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Tidak, kata Murongxin santai. Menurutku, murid di sampingnya berkata, saudari junior pasti tidak ingin melihat Xiao Ziji itu. Bagaimanapun, beberapa tahun telah berlalu, dan perbedaan antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Betul sekali, orang lain berkata, bakat saudari junior luar biasa, dan dia telah menembus ke alam raja bela diri. Sampah dari Kabupaten Qingyang itu, bahkan jika dia masih memiliki akar dan kultivasi rohnya, dia bahkan tidak memiliki hak untuk membawanya sepatu. Kakak senior, berhenti bicara. Murongxin mengerutkan kening. Mendesah. Salah satu dari mereka berkata, saudari, kamu tidak lagi bertunangan dengannya. Mengapa setelah bertahun-tahun, setiap kali kamu menyebut dia, rasanya seperti kamu melindunginya? Mungkinkah kamu masih memiliki perasaan padanya? Seseorang menebak. Saudari junior adalah putri surga yang sangat bangga. Banyak jenius luar biasa dari sekte besar ingin menikahinya. Sampah seperti dia tidak layak untuk dipikirkan. Murongxin sedikit mengernyit. Ketika dia masih muda, kakak perempuannya sering mengatakan hal yang sama. Pada saat itu, dia merasa bahwa mereka memujinya. Namun, seiring bertambahnya usia, Murongxin secara bertahap menyadari bahwa pujian yang diberikan orang lain kepadanya didasarkan pada menginjak-injak martabat orang itu. Aku tidak ingin menyakitinya, saya hanya ingin bekerja keras dan berkultivasi, dan mengejar seni bela diri yang lebih tinggi. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dia kendalikan. Sebagai contoh, Cheng Huixin berjalan mendekat dan berkata dengan ketidakpuasan, kamu seharusnya memberitahuku tentang perjanjian 3 tahun antara kalian berdua. Guru, jangan katakan lagi, ketika kamu pergi ke sekte sepanjang waktu kali ini, aku akan membuat mereka menyerah pada perjanjian ini. Bagaimanapun, kamu masih harus berpartisipasi dalam pertempuran naga harimau untuk supremasi yang akan datang. Kamu tidak punya waktu untuk bertarung dengan sampah, kata Cheng Huixin. Dari kata-katanya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak ditakdirkan untuk pergi ke sekte sepanjang masa.
Sebaliknya, itu disengaja. Sikapnya mirip dengan ketika dia membawa muridnya ke klan Xiao untuk memutuskan pertunangan. Kasihan, sekte sepanjang masa bukanlah klan Xiao. Xiao Ziji bukan lagi Xiao Ziji di masa lalu. Semua orang beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka. 2 hari kemudian, mereka tiba di kaki sekte sepanjang masa. Apakah ini sekte yang baru-baru ini menjadi terkenal di dunia pugilistik? Sepertinya tidak ada yang istimewa. Itu tidak bisa dibandingkan dengan sekte kita sama sekali. Mata para murid dipenuhi dengan penghinaan. Mereka telah mendengar tentang pertempuran Jun Changqiao dengan Half Sage, tetapi mereka tidak mengingatnya. Tidak hanya sekte suci lili kami memiliki ahli seperti Wu Sheng setengah langkah, tetapi kami juga memiliki Wu Sheng. Orang itu hanya mengandalkan semacam kemampuan suci, dan itu bukan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Murid-murid dari sekte sebesar itu benar-benar memiliki rasa superioritas. Kamu siapa? Suara Jiang Ya datang dari gunung. Cheng Huixin berkata dengan bangga, penatua ke-11 dari sekte suci lili telah membawa para murid untuk mengunjungi sekte sepanjang masa. Ini dia, Xiao Ziji, yang sedang berkultivasi, mendengar suara yang tak terlupakan itu, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Adegan menyakitkan dari masa lalu langsung melonjak ke dalam pikirannya, menyebabkan wajahnya berubah ganas dan pembuluh darahnya menonjol. Begitu banyak tahun telah berlalu. Wanita tua ini masih setinggi dan sekuat biasanya. Perasaan spiritual Jun Changqiao telah melacak Xiao Zuiji selama ini. Ketika dia melihat Xiao Zuiji sangat marah, dia mengatupkan jari-jarinya dan memegang dagunya sambil bergumam, "Hari ini, aku akan membantumu membalas semua keluhan yang telah kamu derita." Ini adalah penatua sekte suci lili. Suara Jiang Ya terdengar, menurut aturan sekte sepanjang masa, jika sekte ingin berkunjung, mereka harus lulus ujian gunung. Ujian gunung. Cheng Huixin mengerutkan kening. Bukankah ini cara sekte merekrut murid? Sekarang dia telah membawa orang ke sini, dan mereka harus melakukan hal yang sama seperti mereka. Jelas bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan sekte suci lili. Tentu saja, Jiang Ya menambahkan, jika Anda pikir Anda tidak bisa melakukannya, Anda bisa membawa murid-murid Anda dan pergi. Sekte sepanjang masa tidak akan memaksa Anda. Kata-kata ini sedikit provokatif. Murid-murid sekte suci lili yang datang semuanya sangat marah. Bahkan jika sekte kelas 5 mendirikan gunung pedang dan lautan api, bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya? Oke, Cheng Huixin berkata dengan dingin, aku ingin melihat apa yang berbeda dari ujian gunung sekte sepanjang masa. Saat dia berbicara, dia membawa murid-muridnya ke atas. Berdengung, orang-orang dari sekte suci lili memasuki formasi satu demi satu dan berdiri di anak tangga pertama. Cheng Huixin berpikir dengan jijik, tingkat formasi ini benar-benar tidak memenuhi standar. Perhatikan bagaimana saya memecahkannya. Saat dia berbicara, indera spiritualnya menyebar. Namun, saat dia menyentuh penghalang formasi, kilat tiba-tiba meletus di langit di dalam dan kemudian menjadi sangat terang. Tidak baik, ekspresi Cheng Huixin berubah drastis. Ledakan. Pada saat ini, ledakan memekakkan telinga tiba-tiba datang dari gunung tulang besi, mengguncang seluruh tanah. Ini adalah, formasi telah meledak. Sebagai penatua ke-11 dari sekte suci lili, kultivasi Cheng Huixin tidak buruk. Dia sudah menjadi Wu Huang tahap ke-9, dan dia cukup mahir dalam formasi. Anda ingin kami melalui tes masuk? Tentu, maka wanita tua ini akan menghancurkan formasi susunan Anda dan malah mempermalukan Anda. Dia berarti apa yang dia katakan. Setelah Cheng Huixin memasuki formasi, dia menyebarkan indera spiritualnya dan mencoba memecahkannya dari sumbernya. Namun, apa yang tidak dia duga adalah begitu dia bersentuhan dengan penghalang, seolah-olah dia telah menyentuh segel, menyebabkan seluruh formasi meledak. Hehehe, Zhen Dexiu, yang berada di sekte, menutupi wajahnya dan tertawa aneh. Dia telah meningkatkan formasi dan mengintegrasikannya ke dalam formasi guntur. Selama kekuatan eksternal mencoba untuk memecahkannya, itu akan menyebabkan ledakan besar. Dia benar-benar seorang maniak bom. Angin bersiul, dan debu beterbangan. Ketika semua debu mengendap, sebuah lubang besar terlihat di tangga menuju sekte tersebut. Mulut Jun Changqiao berkedut. Jika kekuatannya sedikit lebih kuat, seluruh sekte akan terpengaruh. Tidak, itu tidak akan terjadi. Zhen Dejun telah membuat banyak perbaikan, dan jangkauan ledakan formasi terbatas pada tangga. Karena jangkauan ledakan berkurang, kekuatannya juga berkurang. Namun, itu juga membuat Cheng Huixin sangat malu. Dia berdiri di lubang yang dalam, dan dinding udara di sekitarnya sudah dalam keadaan retak. Kemudian,
Dia meludahkan seteguk darah. Dia terluka, menguasai. Para murid di belakangnya terkejut. Mereka baik-baik saja karena ketika formasi meledak, Cheng Huixin menggunakan dinding udara untuk melindungi mereka. Kalau tidak, dia tidak akan memuntahkan darah di tempat. Lebih tua, suara Jiang Ya terdengar, aku lupa memberitahumu bahwa menyentuh formasi tanpa izin akan menyebabkan ledakan. Ini adalah sekte sepanjang masa, bukan sekte suci lili. Karena kamu di sini, kamu harus mematuhi aturan. Tolong jangan lakukan sesukamu. Mata Cheng Huixin berkilat marah. Dia tahu bahwa dia pasti melakukannya dengan sengaja. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia telah setuju untuk menjalani tes dan menghancurkan formasi tanpa izin. Dia salah. Itu adalah kasus klasik mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memancingnya. Jiang Ya berkata, formasinya hilang, dan tidak perlu ujian. Kamu bisa naik. Ingat, sekte sepanjang masa penuh dengan formasi. Tolong kendalikan dirimu, atau kamu akan bertanggung jawab atas semuanya. Ayo pergi. Cheng Huixin merendahkan suaranya dan berkata, ayo naik. Semua murid terbang dan mendarat di pintu masuk gunung. Selain Murongxin, mata semua orang dipenuhi amarah. Mereka telah menderita kerugian yang sangat besar ketika mereka pertama kali datang ke sekte sepanjang masa. Rasa superioritas mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka terima. Berderak. Gerbang gunung yang tertutup terbuka. Su Xiaomo berjalan keluar dan menangkupkan tangannya. Patriark sedang menunggu di aula utama. Silakan ikuti saya. Cheng Huixin dengan dingin berkata, wanita tua ini telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Bukankah Patriark Anda akan menyambut saya secara pribadi? Jika itu adalah Patriark sekte Anda, maka Patriark secara alami akan menyambut Anda secara pribadi. Tetapi jika itu adalah penatua, Su Xiaomo berhenti, dan kemudian berkata dengan ringan, Anda tidak memiliki kualifikasi ini. Beraninya kau, beberapa murid Lili Sein sekte di belakangnya berkata dengan marah. Apa? Su Xiaomo menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak menyukainya. Orang ini semakin nakal, murid Lili Sein sekte tidak tahan lagi. Seorang penatua hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Cheng Huixin. Dia berkata dengan ringan, seorang pemimpin sekte kelas 5, namun kamu sangat arogan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju sekte. Para murid mengikuti dari belakang, tetapi ketika mereka melewati Su Xiaomo, mereka semua memelototinya dengan marah. Pria tercela ini terlalu kasar. Dia terlalu tidak berpendidikan. Sebagai murid dari sekte terkenal, dia pergi ke klan Xiao untuk membatalkan pernikahan dan mengejek serta mempermalukan orang lain. Bagaimana dia sopan dan berpendidikan? Ini benar-benar standar ganda. Berhenti melihat. Su Xiaomo berkata dengan ringan, aku khawatir kalian semua akan jatuh cinta padaku. Saya minta maaf. Dia berkata lagi, bahkan jika kamu memiliki perasaan untukku, aku tidak akan mengganggu kalian semua. Karena kalian semua terlihat terlalu biasa. Jika tuan mereka belum masuk, kelompok murid Lili Sein sekte yang cantik ini akan mencabut pedang mereka dan menikam Su Xiaomo ke sarang lebah. Di masa lalu, orang-orang dari sekte kelas 2 akan diperlakukan sebagai VIP kemanapun mereka pergi. Mereka akan diperlakukan dengan hati-hati dan disanjung, takut menyinggung perasaan mereka. Perlakuan khusus semacam ini tidak diperbolehkan di sekte sepanjang masa. Karena, ketika Cheng Huixin dan yang lainnya masuk dan berjalan menuju aula utama, tidak ada murid yang melihat mereka. Saya pikir sekte kelas 2 itu luar biasa, tapi mereka biasa saja. Dibandingkan dengan suster senior dan junior kita, mereka jauh lebih rendah. Sejujurnya, beruntung mereka membatalkan pernikahan terlebih dahulu. Kalau tidak, dengan penampilan seperti itu, bagaimana mereka bisa layak untuk kakak senior kita Xiao? Para murid sekte sepanjang masa saling berbisik. Kalimat ini membuat murid perempuan dari sekte Lili Sein semakin marah. Untuk orang-orang seperti mereka yang berasal dari sekte besar, mereka sangat percaya diri dengan bakat dan penampilan mereka. Sekarang mereka disebut biasa, mereka tidak bisa menerimanya. Setiap orang, Li Luoqiu berjalan keluar dari aula utama dan tersenyum, tolong jangan memakai senjata apapun saat memasuki aula utama. Wanita ini mengenakan seragam Hallmaster yang modis, yang menunjukkan sosok sempurnanya tanpa diragukan lagi. Murid perempuan dari Lili Sein sekte tampan, tetapi dibandingkan dengan Hallmaster Li kami yang dewasa dan mempesona, perbedaannya terlalu besar. Beberapa orang akan mengatakan, saya suka gadis murni. Ya, Ling Yuanshui adalah gadis yang pendiam dan pendiam.
Dia semurni mungkin. Murid-murid Sekte Lili Sein tidak bisa dibandingkan dengannya. Adapun kelucuan, itu bahkan lebih tak tertandingi. Liu Wanxi, Yao Mengying, dan bahkan bentuk manusia Xiao Moxian bisa langsung menghancurkan mereka. Anda ingin bersaing? Ya, dia memanggil Lu Qianqian. Kakak senior sulung yang menyendiri ini, tidak peduli apakah itu aura atau temperamennya, dia dapat dengan mudah melemparkan murid-murid perempuan ini, yang membual bahwa mereka memiliki bakat dan ketampanan yang baik, ribuan mil jauhnya. Tidak heran para murid sekte sepanjang masa berbisik-bisik. Mereka tidak sengaja mempersulit, tetapi kakak senior dan junior semuanya cantik luar biasa. Orang-orang dari sekte Lili Sein memandang rendah mereka. Tentu saja, penampilan Murong Xin juga bagus. Selain dia, para murid perempuan lainnya tidak sebanding dengannya dalam hal penampilan. Cheng Huixin berkata dengan ekspresi cemberut, seniman bela diri tidak pernah meninggalkan senjata mereka. Bahkan sekte Lili Sein mereka tidak memiliki aturan yang melarang membawa senjata ke aula utama. Permintaan maaf saya, Li Luoqiu tersenyum. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh sekte saya sepanjang masa. Karena Anda datang berkunjung, Anda harus mematuhinya. Dan jika kita tidak mematuhinya, Cheng Huixin bertanya. Li Luoqiu berkata, kamu boleh pergi. Petik 2, petik 2. Ekspresi Cheng Huixin menjadi semakin jelek. Dia bisa melihat bahwa sekte sepanjang masa sengaja mempersulit mereka. Sebuah sekte kelas 5 yang baru dipromosikan berani memperlakukan sekte kelas 2 seperti ini. Dari mana datangnya keberanian mereka? Jun, Patriark, Cheng Huixin dengan dingin berteriak, apakah ini cara sekte sepanjang masa memperlakukan tamu mereka? Penatua Cheng, suara Jun Changqiao terdengar dari aula utama. Ketika di Roma, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya? Cheng Huixin sangat marah sehingga tangannya gemetar. Juga, Jun Changqiao berkata, tolong beritahu murid-muridmu untuk menahan amarah mereka. Di sekteku sepanjang masa, tidak ada yang akan memanjakan mereka. Tanda pisah. Pembaruan keempat. PS. Saya ingin berterima kasih kepada pembaca Kidian, musim dingin yang tak terduga atas hadiahnya 50.000 koin buku. Izinkan saya memberitahu Anda, karena buku adalah ciptaan pertama, saya dapat melihat imbalan dari bacaan Ki dan bacaan Ki. Namun, saya tidak memiliki cara untuk mengetahui hadiah dari Kidian dan saluran lainnya. Selain itu, saya jarang pergi ke Kidian, jadi saya hanya bisa melihat jumlah hadiahnya. Saya tidak tahu siapa yang memberi saya hadiah. Namun, mereka yang memberi saya hadiah dalam jumlah besar akan muncul di bagian komentar dengan warna merah. Saya dapat menemukan nama-nama dan mendaftar mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. A+ A Dark Mode of perbaikan kata. Ketika Cheng Huixin datang, dia telah mendengar bahwa patriark sekte sepanjang masa masih muda dan sombong. Sekarang dia ada di sini, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang sombong. Bahkan seluruh sekte itu sombong. Jun, patriark, Cheng Huixin berdiri di luar aula utama dan berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, saya tidak akan memasuki aula utama. Saya datang ke sini hari ini karena saya berharap bahwa perjanjian 3 tahun antara sekte Anda sepanjang masa dan murid saya akan tercapai, dibatalkan. Dia tidak benar-benar datang ke sini untuk berkunjung. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini. Jun Changqiao berkata, Penatua Cheng datang ke Azure Sun County terakhir kali untuk membatalkan pernikahan. Sekarang, kamu di sini lagi untuk membatalkan perjanjian. Jika ini adalah cara sekte suci Lili selalu melakukan sesuatu, orang-orang Jianghu akan membencimu. Kata-katanya tidak berbeda dengan menunjuk hidung seseorang. Cheng Huixin tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, Jun Changqiao, perkelahian yang tidak berarti hanya akan menunda kultivasi murid-muridku. Jika kamu ingin bertarung, kamu dapat menemukan sekte lain. Dipahami, Jun Changqiao berkata, Penatua Cheng, kamu memandang rendah murid-murid sekte sepanjang masa. Aku tidak meremehkanmu, Cheng Huixin berkata dengan acuh tak acuh, itulah kebenarannya. Jun Changqiao berjalan keluar dari aula utama dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, Penatua Cheng, terus terang, para murid di belakangmu, selain Murong Xin, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid dari sekte sepanjang masa. Cheng Huixin bahkan lebih marah. Murid-murid sekte suci Lili juga memelototinya. Aura para murid sekte sepanjang masa hanya pada tingkat master bela diri. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Wuzong seperti dia? Kamu tidak yakin, Jun Changqiao berkata dengan dingin, mengapa kita tidak bertukar beberapa petunjuk? Dia telah mendengar semua yang dikatakan orang-orang ini ketika mereka sampai di kaki gunung. Tidak ada bandingannya dengan sekte suci Lili. Baik,
Saya tidak peduli dengan reputasi wanita yang menggertak. Aku harus memukul wajahmu sampai bengkak dan kehilangan rasa superioritasmu. Saya harus mengalahkan Anda sampai Anda mengenali kenyataan. Cheng Huixin berkata dengan acuh tak acuh, Jun Patriark, aku di sini untuk membatalkan pertarungan. Aku tidak membawa murid-muridku ke sini untuk menantangmu. Tentu, Jun Changqiao berkata, kita akan membicarakannya setelah kamu mengalahkan Sect of All Timesku. Kamu benar-benar ingin bersaing, tentu saja. Baik, Cheng Huixin berkata, saya pernah mendengar bahwa para murid sekte sepanjang masa memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekte mata air suci saya ingin mengalaminya sendiri. Ling Yuanshui, bertarung, kata Jun Changqiao, untuk menghadapi Enlil, dia pasti tidak bisa mengirim orang seperti Li Qingyang dan Ye Xingchen. Secara alami, dia harus mengirim seorang murid perempuan. Sebelum mereka bisa mencapai kesepakatan, itu telah berubah menjadi pertempuran antara murid-murid. Kecepatan pertempuran itu cepat. Lapangan latihan pencak silat. Para murid sekte sepanjang masa berdiri di luar. Ling Yuanshui, yang memiliki kepribadian lembut, berjalan sedikit hati-hati di bawah tatapan rekan-rekan muridnya. Master bela diri puncak, Cheng Huixin berkata dengan lemah, Liner, pergi dan temui dia. Ya, murid sekte musim semi suci bernama Liner berjalan mendekat. Dia adalah murid Elder ke-11. Meskipun dia bukan murid langsung dan bakatnya tidak terlalu menonjol, kekuatannya sudah mencapai peringkat ke-6 Wuzong. Itu, Ling Yuanshui berkata dengan lemah, kamu bukan tandinganku. Ayo ganti ke orang lain. Konyol, murid bernama Liner berkata dengan dingin, menilai dari auramu, kamu hanya seorang master bela diri puncak. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengalahkanku? Wuzong peringkat ke-6. Betulkah? Ling Yuanshui berkata, kamu tidak bisa mengalahkanku, atau... Dia berhenti dan melihat murid-murid sekte musim semi suci lainnya. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, lebih baik jika mereka semua datang kepadaku bersama-sama. Mendesah, sungguh gadis yang pemalu. Setelah bergabung dengan sekte sepanjang masa, dia dipengaruhi oleh patriark dan rekan-rekan muridnya. Kepribadiannya mulai berubah secara halus, dan dia menjadi sombong. Ini sangat menyedihkan, namun, sikapnya yang lembut dan lemah cukup menawan. Itu mirip dengan menggunakan tinju kecilnya untuk memukul dadamu. Kakak senior Ling ingin bertarung dengan angka. Dengan kekuatan orang-orang ini, melawan mereka satu persatu akan membuang-buang waktu. Lebih baik melawan mereka semua sekaligus. Penghinaan dalam kata-kata murid sekte sepanjang masa sangat kuat. Kemarin, Patriark memberi perintah. Jika orang-orang dari sekte suci Lili datang, selama ada kesempatan, mereka akan membunuh mereka. Pendekatan Jun Patriark agak kekanak-kanakan. Menghadapi orang-orang yang penuh dengan superioritas, akan sulit untuk melampiaskan kemarahan seseorang jika seseorang tidak menggunakan metode mereka untuk mengejek mereka. Seperti yang diharapkan, murid-murid sekte sepanjang masa mengipasi api. Murid-murid sekte suci Lili, yang selalu dimanjakan, sangat marah sehingga mereka mengertakkan gigi. Liner berkata dengan marah, kakak senior tidak perlu melakukan apa-apa. Aku bisa mengalahkanmu. Oke, Ling Yuanshui terlihat sangat tidak berdaya. Seperti biasanya, keduanya berdiri di posisi dan melaporkan nama mereka. Jiang Ya bertindak sebagai wasit dan berteriak, mulai. Lin, pertama kali menggunakan kultivasi Wuzong. Sebelum dia menggunakan seni bela dirinya, dia merasakan hembusan angin bersiul. Bom, seluruh tubuhnya meledak dan jatuh tepat di luar arena seni bela diri. Ling Yuanshui berdiri di posisi dia berdiri, perlahan-lahan menarik tinjunya, dan berkata, terima kasih telah membiarkan saya menang. Ini, Cheng Huixin tercengang. Gadis yang tampaknya lemah ini hanya memiliki kekuatan seorang master bela diri puncak. Mengapa pukulannya begitu cepat dan ganas? Kepala keluarga, Ling Yuanshui menggaruk kepalanya dan berkata, bisakah saya melanjutkan? Ya, Jun Changqiao tertawa. Ling Yuanshui berbalik dan melihat murid-murid sekte musim semi suci lagi. Dia berkata dengan lemah, bisakah kalian semua berkumpul? Seolah-olah dia berkata, saya mohon, datang bersama. Biarkan saya mengirim kalian semua terbang. Buang-buang waktu untuk datang satu persatu. Tuan, aku akan pergi. Seorang murid dari sekte suci Lili mengajukan diri. Pergi, Cheng Huixin berkata dengan wajah panjang. Akibatnya, ketika dia naik ke panggung dan melaporkan namanya, Jiang Ya baru saja berteriak, dia langsung dikirim terbang oleh Ling Yuanshui di detik berikutnya. Meskipun tinjunya kering dan lemah, kekuatan yang dibawanya sangat halus. Tidak, Cheng Huixin mengamati dengan cermat kali ini dan berkata dengan kaget,
gadis ini bukan seorang master bela diri, tetapi seorang raja bela diri. Apakah aku sudah ketahuan? Ling Yuanshui menggaruk kepalanya dengan canggung dan melepaskan aura raja bela diri. Seketika, aura agung berkumpul di sekelilingnya. Murid-murid Sekte Suci Lili yang ingin mencobanya merasakan energi psionik yang jauh lebih kuat daripada energi mereka sendiri. Mereka semua tercengang. Sebagai murid dari Sekte kelas 2, kekuatan mereka tidak buruk, tetapi di depan Raja Bela Diri, itu tidak cukup. Betulkah? Ling Yuanshui berkata dengan nada memohon, ayo bersama. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Dia jelas sangat arogan, tetapi mengapa dia terlihat sangat menyedihkan? Jun, Patriark, Cheng Huixin berkata dengan suara yang dalam, gadis ini seharusnya menjadi penatua sektemu sepanjang masa. Bukankah terlalu berlebihan untuk membiarkan dia berpura-pura menjadi murid dan bertarung dengan murid sekteku? Maaf, dia adalah murid dalam sekte saya sepanjang masa, bukan seorang penatua. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, jika Sekte Suci Lili Anda tidak mampu kalah, Anda dapat memilih untuk tidak bermain. Mengapa Anda harus menemukan begitu banyak alasan? Retakan, Cheng Huixin mengepalkan tinjunya. Sebagai senior, Wu Huang harus sangat tenang. Namun, setelah datang ke Sekte sepanjang masa, dia sangat marah pada kesombongan Jun Changqiao dan murid-muridnya sehingga dia hampir muntah darah. Kalian bertujuh datang bersama. Ya, selain Murongxin, 7 murid Sekte Suci Lili yang tersisa semuanya maju ke depan. Yang terkuat di antara mereka adalah Wuzong Puncak, dan yang terlemah adalah Wuzong kelas 7. Antriannya cukup mewah. Tentu saja, ini tidak dianggap sebagai pertarungan dengan angka. Bagaimanapun, lawannya adalah Raja Bela Diri. Siapkan formasi. Setelah awal, murid perempuan jangkung yang memimpin berteriak dengan dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 rekan murid lainnya mengambil langkah misterius dan mengepung Ling Yuanshui dalam sekejap, membentuk formasi khusus. Formasi penangkap bulan bintang 7. Penatua Zen, yang berdiri di samping Jun Changqiao, berkata, itu diciptakan oleh seorang ahli formasi dan seni bela diri. Dikatakan bahwa ketika 7 Wuzong menggunakannya, kekuatannya tidak kalah dengan Raja Bela Diri. Bang, bang, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ling Yuanshui mengumpulkan kekuatan spiritualnya di tangannya. Dia pertama kali melakukan tinju runtuh gunung, dan kemudian memadatkan Seven Profound Sunglaw Break. Dalam sekejap, 7 murid Sekte Mata Air Suci yang membentuk formasi semuanya dikirim terbang keluar dari bidang seni bela diri. Mulut Penatua Zen sedikit berkedut. Saya mengambil kembali apa yang saya katakan tadi. Ding, misi sampingan selesai. Anda telah menerima 5.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding. Poin kontribusi sekte, 1.374.320.000. Petik 2, tanda pisah. PS, pembaruan kelima hari ini. Tidak heran Jun Patriark sangat ingin membiarkan murid-muridnya bertarung. Ternyata Cheng Huixin telah memicu misi sampingan ketika dia datang ke sekte sepanjang masa. Misinya sangat sederhana, kalahkan 9 murid Sekte Suci Lili. Pada awalnya, Jun Changqiao berencana untuk memilih 9 murid perempuan untuk bertarung 1 lawan 1. Tetapi dia tidak berharap Ling Yuanshui melakukannya sendiri. Sejujurnya, tidak banyak murid perempuan yang terkenal dan kuat di sekte sepanjang masa. Memilih 9 membuat segalanya menjadi sulit bagi penulis. Penatua Cheng, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, para murid yang kamu bawa benar-benar tidak sebaik itu. Dia akan menjadi sarkastik dan sarkastik. Bahkan jika mereka terbelakang dan kekanak-kanakan, aku bersedia. Cheng Huixin sangat marah sehingga wajahnya memerah. Muridnya bahkan telah menggunakan formasi penangkap bulan 7 bintang, tetapi masih mudah dipatahkan oleh pihak lain. Gadis ini jelas bukan Raja Bela Diri tingkat rendah. Maaf, Ling Yuanshui adalah Raja Bela Diri tingkat rendah, dan dia baru saja mencapai peringkat 1. Siner, Cheng Huixin berkata dengan dingin, pergi dan temui dia. 9 murid semuanya telah dikalahkan. Dia tidak bisa mengambil ini berbaring. Tidak dibutuhkan. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, aku akan membawa Xiao Ziji ke Sekte Suci Lili untuk melawannya pada tanggal yang disepakati. Kalimat ini memberitahu pihak lain bahwa perjanjian 3 tahun itu tidak sah. Sebenarnya, mereka bisa membiarkan Xiao Ziji dan Murongxin bertarung sekarang, tapi itu akan sedikit terburu-buru. Dia harus mengalahkannya di depan semua orang di Sekte Lili Sein. Tentu saja, Jun Changqiao menambahkan, jika Sekte Anda berpikir bahwa Anda tidak memiliki peluang untuk menang, Anda dapat mengumumkan kepada publik bahwa Anda tidak akan menerima tantangan dari sekte sepanjang masa. Mustahil.
Sekte Suci Lili adalah salah satu sekte teratas di benua bintang jatuh. Bagaimana mereka bisa takut akan tantangan dan membiarkan orang lain berpikir bahwa mereka takut pada sekte kelas 5 yang baru? Oke, Cheng Huixin berkata dengan dingin, aku akan membawa Jun Patriark dan Sekte Suci Lili untuk bertarung. Selamat tinggal. Dengan itu, dia menatap murid yang terluka itu, lalu melambaikan lengan bajunya dan pergi. Kali ini, dia datang untuk membatalkan perjanjian dan membiarkan anak itu mengenali kenyataan dan berhenti mengganggu muridnya. Pada akhirnya, dia datang untuk mempermalukan dirinya sendiri. Aku tidak akan melihatmu keluar, kata Jun Changqiao. Misi telah selesai, dan dia benar-benar dipermalukan. Dia tidak tertarik berkelahi dengan seorang wanita tua. Murongxin. Di pintu masuk ke halaman dalam, Xiao Ziji berjalan keluar dan berkata, di aula utama keluarga Xiao, di depan tuanmu dan sesama anggota sekte, aku kehilangan bagian terakhir dari martabatku sebagai seorang pria. Pada hari itu dari janji 3 tahun, aku akan merebutnya kembali di Sekte Suci Lili. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Nada suaranya datar. Alih-alih mengatakan bahwa mereka mencari Murongxin untuk mendapatkan kembali martabat mereka yang hilang, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka mencari Sekte Suci Lili untuk mendapatkan kembali martabat mereka yang hilang. Murongxin berhenti. Setelah waktu yang lama, dia berkata, aku akan menunggu. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama tuannya dan rekan-rekan muridnya. Hatinya sangat rumit dan kusut. Sebagai anggota Sekte Suci Lili, Murongxin jelas tidak tahan dengan arogansi yang ditunjukkan oleh sekte sepanjang masa. Tetapi memikirkannya dari perspektif lain, saat itu ketika dia pergi ke klan Xiao untuk memutuskan pertunangan, bukankah penghinaan dari sesama muridnya bahkan lebih parah? Pada saat itu, sebagai seorang pengamat, Murongxin akhirnya mengerti betapa sakitnya ketidaktahuannya telah membawanya kepadanya. Hati gadis ini tidak buruk. Hanya saja dia melakukan hal yang salah pada waktu yang salah. Jika masih ada kemungkinan antara mereka berdua, seorang pria berbakat dan seorang wanita cantik, pasangan yang sempurna, mereka bisa menjadi cerita yang indah di Jianghu. Tetapi pada saat ini, hampir tidak ada harapan. Karena Xiao Ziji akan pergi ke Sekte Suci Lili, sebagai murid, dia harus berjuang untuk sekte tersebut pada akhirnya. Ini adalah takdir, itu ditakdirkan oleh surga, dan itu tidak bisa diubah. Ledakan, ledakan. Di ruang pelatihan, Xiao Ziji berkeringat deras saat dia membombardir batu uji lagi dan lagi. Saudara muda Xiao gila, dia telah berkultivasi selama beberapa hari terakhir dan belum beristirahat sama sekali. Li Fei, yang berdiri di luar, berkata. Su Xiaomo berkata, ini tidak bisa berlanjut, kakak senior kedua, mengapa kamu tidak pergi dan membujuknya? Sebagai sesama murid, mereka sedekat saudara. Tentu saja, mereka tidak ingin melihat Xiao Ziji menyiksa dirinya sendiri secara gila-gilaan. Tidak dibutuhkan. Jun Changqiao berjalan mendekat dan berkata, dia tahu apa yang dia lakukan. Kepala keluarga, Su Xiaomo mengepalkan tinjunya, dan berkata, perjanjian 3 tahun, tolong biarkan aku bertarung, dan balas penghinaan junior Brother Xiao. Patriark, aku juga akan bertarung, kata Li Fei. Jun Changqiao berkata, lalu mengapa kamu tidak berkultivasi? Mengapa kamu berdiri di sini dengan bodoh? Ya, Su Xiaomo dan Li Fei buru-buru pergi berkultivasi. Meskipun mereka sudah setingkat raja, mereka tahu bahwa para murid sekte kelas 2 bukanlah orang biasa. Sebelum hari pertempuran tiba, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin dan kemudian dengan kejam menginjak-injak mereka. Tidak, mereka semua wanita, jadi ada masalah dengan kata-kata mereka. Lalu menggertak, menzalimi, kekerasan, sepertinya tidak benar. Xiao Ziji berhenti, keringatnya bercucuran seperti hujan saat dia terengah-engah, dan berkata, Patriark, suster muda Ling dapat mengalahkan mereka, Sekte Suci Lili tidak menonjol dengan cara apapun, murid ini percaya diri. Aku telah berdosa. Jun Changqiao berkata, saya harap Anda dapat memahami bahwa tujuan dari perjanjian 3 tahun bukanlah untuk mengalahkan Murongxin, tetapi untuk mendapatkan kembali martabat dan kepercayaan diri yang telah hilang, dan kemudian melangkah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Kesepakatan yang mereka buat sebelumnya dimaksudkan untuk memotivasi Xiao Zui. Dalam 2 tahun terakhir, dia sudah menjadi raja bela diri, lebih cepat dari yang diharapkan, jadi dia tidak ingin hanya hidup dalam balas dendam. Manusia, ketika level seseorang tinggi, seseorang harus memiliki ambisi yang lebih besar. Selalu memiliki mentalitas balas dendam, pada akhirnya akan lebih rendah. Sistem tidak bisa berkata-kata, Anda berbicara seolah-olah tuan rumah sangat murah hati, tetapi Anda tidak tahu bahwa ketika pihak lain datang, Anda masih menghasut murid Anda untuk menyakiti mereka.
Anda tidak memiliki sikap patriark sedikit pun. Petik 2. Enyahlah, kata Jun Changqiao. Xiao Ziji berkata, patriark, murid ini mengerti, murid ini akan berjuang demi menjadi lebih kuat. Bekerja keras. Jun Changqiao menepuk bahunya. Sebenarnya, orang yang paling harus mencerahkan orang ini adalah Ye Xingchen, karena orang itu adalah orang yang benar-benar hidup untuk kebencian. Kunjungan sekte suci lili seperti selingan kecil, hanya butuh 3 atau 4 bab untuk mengakhirinya. Jun Changqiao masih mengembangkan sekte seperti biasa, dia tidak akan berpuas diri hanya karena Ling Yuansui mengalahkan 9 murid pihak lain. Lagi pula, orang-orang yang dia bawa dengan santai semuanya adalah pembudidaya Wuzong, sekte kelas 2 tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, Murong Xin telah menembus Martial King, kecepatannya agak cepat. Sistem mengatakan, sekte kelas 2 pasti lebih profesional daripada sekte tuan rumah dalam melatih murid, terutama bibit yang bagus, mereka pasti akan fokus pada pengasuhan. Itu benar, Jun Changqiao menggosok alisnya dan berkata, perjanjian 3 tahun kurang dari setahun, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan sumber daya. Jika ada terlalu banyak murid, akan sulit bagi satu tambang batu roh untuk memasok cukup. Uang tidak berharga baginya sekarang, yang paling penting adalah batu roh, terutama yang alami. Aku juga perlu mencari bahan untuk pil Raja Bela Diri. Karena ada terlalu banyak permintaan, batch sebelum tetua Wei selesai menanam sudah dalam keadaan kekurangan. Jun Changqiao juga telah memerintahkan olah pengadaan untuk secara aktif membeli, tetapi pada akhirnya, mereka hanya membeli beberapa yang tersebar, dan harganya sangat mahal. Sudah waktunya untuk pergi jalan-jalan. Orang ini ingin menjelajahi tempat-tempat berbahaya lagi, bagaimanapun, itu adalah cara tercepat untuk mendapatkan semua jenis sumber daya. Selain itu, tingkat kultivasinya macet, dan semua yang ada di sekte itu normal, dia tidak ada hubungannya, dia mungkin juga pergi keluar dan bersenang-senang. Peluang bukanlah hal yang bisa didapat dengan duduk di rumah dan menunggu, dia harus berjuang sendiri, seperti melompat dari tebing atau ke laut, mungkin dia bisa menemukan gua misterius dan mendapatkan warisan dari orang yang kuat. Kepala keluarga, Li Luoqiu masuk dan berkata, Istana Miaohua mengirim surat. Oh, Jun Changqiao mengambil surat itu dan membukanya. Kata-kata indah tertulis di atasnya, isinya adalah, belum lama ini, ada fenomena alam di Southern Barenstedt, dan dikatakan bahwa harta langka telah lahir. Jun Patriark, jika Anda tertarik, Anda bisa datang ke Istana Miaohua bersama. Pengirimnya adalah Si Jingxuan, tulisan tangannya masih seindah biasanya, dan itu langsung mengingatkannya pada keindahan yang luar biasa itu. Hanya dalam beberapa saat, Jun Buseng fokus pada apa yang harus dia perhatikan. Dia memegang dagunya dan berkata, harta karun langka lahir. Kedengarannya menarik. Petik 2. Istana Miaohua, para tetua sangat tertekan. Negara bagian Tandus Selatan memiliki anomali alam. Harta karun tertinggi pasti telah muncul. Setelah Patriark menerima berita itu, dia benar-benar menulis surat kepada Jun Changqiao, menyuruhnya menunggu dia datang dan pergi bersama. Tuan Istana, Leng Xingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sejumlah besar ahli telah memasuki negara bagian Tandus Selatan. Jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin kehilangan kesempatan terbaik. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Si Jingxuan berkata, tunggu Jun Patriark datang. Hari ini, dia mengenakan seragam Patriark biru muda. Rambut hitam panjangnya tidak diikat dan dengan santai disampirkan di belakang bahunya. Leng Xingyue terdiam, dia akan membutuhkan setidaknya 3-5 hari. Pada saat itu, harta tertinggi akan diambil. Ya, Zhang Sun Fanghua berkata, kita harus pergi secepat mungkin. Si Jingxuan menggelengkan kepalanya. Anomali alam kali ini telah mengkhawatirkan banyak kekuatan. Akan ada banyak pertempuran untuk mendapatkan harta tertinggi. Dengan kekuatan kita mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue terdiam. Anomali alam di Southern Barenstedt sangat jelas. Semua pasukan di benua Starfall telah menerima berita itu. Begitu mereka mulai bertarung, itu akan sangat tragis. Istana Miaohua hanyalah sekte kelas 4. Masih ada kesenjangan besar antara mereka dan sekte kelas 2 dan kelas 3. Namun, mereka bisa mendapatkan harta tertinggi dengan bergabung dengan sekte sepanjang masa. Apakah Tuan Istana sangat memikirkan Jun Changqiao? Atau, apakah dia begitu tergila-gila padanya sehingga dia telah mengembangkan kepercayaan mutlak tanpa syarat padanya? Meskipun para tetua frustrasi, mereka hanya bisa patuh dan berdoa agar harta karun tertinggi tidak ditemukan terlalu dini. Jika tidak, itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Pada saat itu, embusan angin tiba-tiba menyapu langit.
Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue mengerutkan kening. Mereka melepaskan pikiran spiritual mereka dan melihat aliran cahaya terbang ke arah mereka. Huang, seru keduanya. Suara mendesing. Dalam sekejap, aliran cahaya di ujung langit tampak tepat di depan mereka. Jun Changqiao melayang di luar istana Miaohua dengan sepasang sayap mekanis di belakangnya. Dia berkata dengan keras, "Tuan Istana Xi, aku di sini." "Ini Jun Patriark," Xi Jingxuan berkata dengan gembira. Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue tercengang. Orang ini benar-benar bisa terbang. Apakah dia berhasil menembus Wu Huang? Tidak, itu pasti sesuatu yang mirip dengan sayap. Mungkin itu semacam harta karun tertinggi yang bisa membuat seseorang terbang. Juga, Tuan Istana Tuanku, jika dia datang, maka biarlah. Anda tidak harus begitu bahagia. Jun Changqiao tidak sendirian. Duduk di bahunya adalah Xiao Moxian humanoid. Little Long Long awalnya berencana untuk pergi dengan tuannya, tetapi dia masih dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat untuk menjaga sekte tersebut. Perhatian utamanya adalah bahwa orang yang tidak tahu cara menggoda Xiao Moxian ini akan bertengkar dengannya. Di aula utama, Jun Changqiao duduk di kepala meja dan menangkupkan tangannya. Lama tidak bertemu, Tuan Istana Xi menjadi lebih cantik. Ya, berdiri di belakang, Xiao Moxian mengedipkan matanya, berkata, betapa cantiknya. Xi Jingxuan tersipu. Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue memutar mata mereka dan berpikir, sungguh pria yang fasih. Meskipun mereka berdua tidak menyukai Jun Changqiao, mereka masih terkejut. Setelah tidak melihatnya selama beberapa waktu, aura bocah ini sangat kuat. Kekuatannya seharusnya jelas meningkat. Jun Patriark, Xi Jingxuan menyalahkan dirinya sendiri. Saya sibuk dengan urusan sekte dan tidak datang untuk memberi selamat atas promosi Anda ke sekte sepanjang masa. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jun Changqiao tidak keberatan. Xi Jingxuan memandang Xiao Moxian dengan bingung. Dan ini adalah... Sebelum Jun Changqiao dapat berbicara, Xiao Moxian berbicara terlebih dahulu. Aku adalah binatang kontrak guru. Binatang kontrak, mata Zhang Sun Fanghua melebar. Mungkinkah gadis kecil yang lucu ini bukan manusia? Dalam pemahaman mereka, untuk dapat mengambil bentuk manusia berarti dia telah mencapai tingkat binatang roh. Tampaknya berita dari Provinsi Lu Timur Laut tidak salah. Orang ini benar-benar memiliki binatang kontrak di tingkat Wu Huang. Karena dia pergi ke Istana Dingin Ekstrim untuk menimbulkan masalah, Istana Bunga Cerdik secara alami mendengarnya. Jadi begitulah, Xi Jingxuan berkata, aku dengar belum lama ini, Jun Patriark mengalahkan Grand Elder dari Extreme Cold Palace. Jun Changqiao berkata, orang tua itu datang ke sekte saya sepanjang waktu untuk membuat masalah dan ditangkap oleh saya. Saya masih membersihkan halaman. Bibir Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue berkedut. Itu adalah Wu Sheng setengah langkah. Bahkan sekte mereka sendiri tidak memiliki pembangkit tenaga listrik seperti itu. Xi Jingxuan berkata dengan terkejut, mungkinkah kultivasi Jun Patriark telah mencapai setengah langkah Wu Sheng? Apakah wanita ini sengaja menyelidikinya? Itu tidak benar. Jun Changqiao berkata, sekteku sepanjang masa memiliki warisan dari zaman kuno dan memiliki kemampuan supernatural yang unik. Jun mengandalkan metode seperti itu untuk mengalahkan Grand Elder dari Extreme Cold Palace. Sekarang semua orang di dunia persilatan membicarakan hal ini, sebaiknya dia mengikuti arus dan menggunakan ini untuk menjelaskan mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Xi Jingxuan tersenyum dan berkata, Jun Patriark memiliki warisan dari zaman kuno. Sungguh tak terduga. Tuan Istana Xi, mari kita mulai bisnis. Jun Changqiao berkata, kapan kita berangkat ke negara bagian selatan yang tandus? Dia awalnya berencana untuk pergi keluar dan bersenang-senang. Sekarang setelah harta langka muncul, dia secara alami ingin pergi dan melihatnya. Siapa tahu, dia mungkin bisa menemukan sejumlah besar sumber daya seni bela diri. Sejujurnya, harta langka tidak terlalu menarik bagi Jun Patriark. Lagi pula, semua barang di toko adalah harta langka yang menantang surga. Hal utama adalah dia kekurangan sumber daya seni bela diri. Misalnya, bahan yang dibutuhkan untuk Ki Gathering Pill, Spirit Tempering Pills, dan Martial King Pills tidak dapat dibeli di toko. Jun Patriark, tidakkah kamu ingin beristirahat? Tidak dibutuhkan. Baiklah kalau begitu, kita bisa pergi sekarang. Di bidang seni bela diri Istana Miaohua, beberapa kuda kokoh dipimpin oleh seorang murid. Jun Patriark, Xi Jingxuan berjalan keluar dan tersenyum. Saya secara khusus menghabiskan harga tinggi untuk membeli beberapa kuda 1000 mil Winchester. Kecepatan mereka tidak kalah dengan serigala badai sekte Anda.
Jun Changqiao berkata, Tuan Istana Si berencana untuk membawa mereka ke negara bagian selatan yang tandus. Kata Si Jingxuan. Jun Changqiao berkata, itu terlalu lambat. Dia memandang Xiao Moxian dan memerintahkan, ubah wujudmu yang sebenarnya dan bawa Tuan Istana Si ke negara tandus selatan. Xiao Moxian mengangguk dan mendarat di tengah lapangan seni bela diri. Tubuhnya segera diselimuti cahaya yang mengalir dan dia berubah menjadi bentuk sebenarnya dari Demon Red Black Hawk. Puci, dua pasang sayap hitam terbuka dan tubuh besar muncul di depan semua orang. Desis, beberapa ribu mil Winchester Horses berteriak kaget. Mata Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue melebar. Gadis kecil yang lucu itu tiba-tiba berubah menjadi binatang elang yang sangat besar. Ini terlalu mengejutkan. Tuan Istana Si, Jun Changqiao berkata, silakan pergi. Ini, Si Jingxuan berpikir sejenak dan mendarat di punggung Demon Red Black Hawk. Zhang Sun Fanghua, Leng Xingyue, dan para tetua lainnya juga ingin melompat tetapi dihentikan oleh Jun Changqiao. Maaf, binatang kontrakku hanya membawa Master Istana yang mulia. Kamu bisa menunggangi Tousan Mile Winchester Horses ke Southern Barenstedt. Lepas landas. Puci. The Demon Red Black Hawk tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Setelah menggulung debu, itu langsung terbang ke langit dan kemudian terbang ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sial, Zhang Sun Fanghua berkata, apakah orang ini sengaja meninggalkan kita? Bagaimana bisa Palace Master sendirian dengan dia? Ayo pergi. Ayo kita kejar. Semua tetua mengendarai Tousan Mile Winchester Horses untuk mengejar, tetapi dibandingkan dengan binatang roh terbang, mereka sangat lambat. Puci. Dalam sekejap, Demon Red Black Hawk telah terbang jauh. Rambut hitam Si Jingxuan berkibar tertiup angin dan wajah kecilnya berangsur-angsur memerah. Para tetua tidak mengikuti dan dia sendirian dengan Jun Patriark. Ini membuatnya sangat gugup dan gelisah. Apa yang harus saya lakukan? Jantung Si Jingxuan berdetak lebih cepat dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Istana Si, duduklah dengan tenang. Jun Changqiao langsung mengaktifkan sayap bersenjata dan terbang keluar, berkata, aku akan pergi dulu. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Jika tetua Wei hadir, dia pasti akan menutupi kepalanya dan hancur. Patriark, kamu benar-benar putus asa. Meninggalkan semua tetua istana Miaohua dan berenang di langit tanpa akhir bersama Si Jingxuan. Seberapa puitis itu? Tetapi, Jun Patriark mengaktifkan sayap bersenjatanya dan terbang lebih dulu. Menghabiskan waktu sendirian dengan seorang gadis adalah kesempatan bagus untuk menumbuhkan perasaan, dan dia menyia-nyiakannya begitu saja. Saya benar-benar ingin membunuhnya dan menjadi protagonis. Si Jingxuan, yang awalnya gugup dan khawatir, tidak menyangka bahwa Master Sekte Jun akan pergi lebih dulu. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kebingungan dan sedikit kekecewaan. Apakah dia membenciku? Jadi, saya tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Astaga, pada saat ini, Jun Changqiao terbang kembali. Menemukannya, benar saja, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Si Jingxuan memperhatikan bahwa dia telah kembali, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Tuan Istana Si, Jun Changqiao berkata, apakah kita akan mencapai negara bagian selatan yang tandus jika kita menuju ke selatan? Ya, kata Si Jingxuan. Asik. Jun Changqiao mempercepat lagi. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk mengingatkan Black Hawk dari Demon Ridge, gadis, Tuan Istana Si ada di sini. Hati-hati, jangan terbang begitu cepat. Aku akan terbang lebih cepat. Biarkan binatang kontrak terbang lebih lambat. Di mana pedangku? Di benua bintang jatuh, dua negara bagian paling misterius adalah negara bagian Tandus Selatan dan negara bagian Gurun Utara, karena sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh gurun dan gurun. Lingkungan kedua negara bagian itu keras, dan populasinya sangat kecil. Pada saat ini, di perbatasan negara Tandus Selatan, sejumlah besar seniman bela diri bergegas. Beberapa sendirian, beberapa dalam kelompok, dan kadang-kadang, pembangkit tenaga listrik tingkat Martial King bisa dilihat. Mereka datang dari seluruh dunia, dan tempat yang mereka tuju adalah Tanah Tandus. Tanah Tandus adalah tanah tandus yang membentang puluhan ribu mil, dan tidak ada yang menginjakkan kaki di sana sepanjang tahun. Setengah bulan yang lalu, tiba-tiba, aliran cahaya naik dari tanah tandus, menembus langit dan bumi, dan berlangsung selama beberapa hari sebelum berangsur-angsur menghilang. Sebuah visi muncul, dan harta karun tertinggi muncul. Ini adalah hukum abadi tidak hanya di benua bintang jatuh, tetapi juga di semua sistem fantasi.
Oleh karena itu, semua kekuatan dari benua bintang jatuh mengirim pembangkit tenaga listrik. Sejak zaman kuno, harta tertinggi yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan setiap kali mereka muncul, itu akan memicu badai berdarah. Astaga, aliran cahaya terbang dari langit. Huang. Semua orang berseru. Siapa yang mengira bahwa kemunculan harta langka di negara bagian selatan yang tandus akan mengingatkan para ahli di tingkat Huang. 500 tahun yang lalu, pedang tak tertandingi ditemukan di negara bagian gurun utara, yang mengejutkan banyak orang di Huang. Pada akhirnya, mereka bertarung selama 7 hari di abis gurun utara sebelum menyerah. Aku pernah mendengar tentang ini. Siapa yang mengambil harta itu pada akhirnya? Saya mendengar bahwa Kaisar Pedang berkeliaran mengambilnya. Bahkan Kaisar Pedang Dao terkejut. Pedang tak tertandingi itu pasti luar biasa. Semua orang berdiskusi saat mereka bergegas. Namun, ada juga Raja Bela Diri yang agak bingung. Aneh, Wu Huang ini menggunakan kemampuan terbangnya, tetapi mengapa dia tidak mengungkapkan aura level Wu Huang? Ya, seniman bela diri lainnya juga bingung. Berbicara secara logis, Wu Huang seharusnya bisa merasakan riak kekuatan di udara ketika dia menggunakan kemampuan terbangnya dan melepaskan kultivasi penuhnya. Pada saat ini, aliran cahaya yang melintas tiba-tiba berhenti. Perlahan-lahan, seorang pemuda yang tampak gagah berani dengan sepasang sayap yang tampaknya ditempa dari baja muncul. Banyak seniman bela diri tercengang. Orang itu memiliki sayap. Apakah dia manusia atau binatang roh terbang? Dia terbang terlalu cepat. Jun Changqiao berdiri di langit dan bergumam, mari kita tunggu Palace Master Si dulu. Cek, cek, dia menunduk dan melihat seniman bela diri tercengang di bawah. Kemunculan harta langka ini telah mengejutkan banyak orang. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari langit dan berhenti di sisinya. Ini Wu Huang lagi. Semua orang berseru. Aliran cahaya berangsur-angsur menghilang, dan seorang lelaki tua berambut putih muncul. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Muda, Anda terlihat sedikit asing. Bolehkah saya tahu dari sekte mana Anda berasal? Dia awalnya ingin memanggilnya teman muda, tetapi dia berpikir bahwa karena orang ini bisa terbang dan memiliki sepasang sayap aneh di punggungnya, dia mungkin tidak lebih muda darinya. Di dunia ini, ada ahli eksentrik yang suka berpura-pura muda untuk menyakiti gadis naif. Sekte sepanjang masa, Jun Changqiao berkata, Jun Changqiao. Oh, orang tua itu terkejut. Apakah kamu patriark sekte sepanjang masa? Dia memang terkenal. Hanya dengan menyebutkan namanya, Wu Huang bisa langsung menebak identitasnya. Betul sekali, kata Jun Changqiao. Pria tua itu tersenyum dan berkata, Jun Patriark juga ada di sini untuk harta langka. Ya, Jun Changqiao menjawab, tetapi matanya masih melihat ke belakang. Dia berpikir dalam hati, mengapa dia belum datang? Dia masih berani mengatakan itu. Pria tua itu merendahkan suaranya dan berkata, Jun Patriark, kemunculan harta langka di negara bagian Tandus Selatan telah mengejutkan banyak sekte besar. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Dia bukan milik sekte manapun. Dia adalah seorang seniman bela diri keliling yang mengembara benua sepanjang tahun. Meskipun kekuatan pribadinya tidak buruk, dibandingkan dengan sekte besar, secara alami sulit bagi dua tinju untuk melawan banyak tinju. Tidak tertarik, Jun Changqiao dengan tegas menolak. Mereka yang mengambil inisiatif untuk bergabung dengannya biasanya memiliki motif tersembunyi. Dia tidak tertarik bermain trik dengan mereka. Lebih baik melakukannya sendiri. Oke, orang tua itu menangkupkan tangannya dan berkata, aku akan pergi dulu. Jun Changqiao terus menunggu di langit. Tidak sampai 1 jam kemudian Demon Ridge Black Eagle perlahan terbang dengan si Jingxuan di punggungnya. Ya dewa, para seniman bela diri di bawah terkejut. Binatang elang yang sangat besar. Astaga, Jun Changqiao mendarat di punggung elang dan berkata, Tuan Istana Si, apakah Anda masih ingin menunggu para tetua istana Miaohua Anda? Tidak dibutuhkan, si Jingxuan berkata, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk datang. Ayo pergi ke tanah tandus dulu. Oke, Jun Changqiao tidak terbang lebih dulu kali ini. Dia berdiri di belakang Demon Ridge Black Eagle dan terbang ke tanah tandus dengan kecepatan tercepat. Di tanah tandus, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Dari jauh, itu tampak seperti gurun kuning tak bernyawa. Atribut langit dan bumi di sini sangat tipis. Udara tidak hanya kering tetapi juga dipenuhi dengan hawa dingin. Uci, Demon Ridge Black Eagle mengepakkan sayapnya dan terbang perlahan di langit. Meskipun Jun Changqiao dan si Jingxuan jarang berduaan, keduanya tidak berbicara satu sama lain. Suasana menjadi sedikit canggung. Jika itu adalah tetua ahli cinta Wei,
dia pasti sudah berbicara tentang asmara dengan gadis itu. Oleh karena itu, beberapa orang sangat baik dalam hal-hal lain tetapi tidak begitu baik dalam hubungan. Misalnya, Jun Buseng kami. Jun Patriark. Setelah beberapa saat, si Jingxuan berkata, dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, ada binatang suci pemakan bumi di negara bagian tandus selatan yang hidup dengan menyerap atribut langit dan bumi. Binatang suci. Jun Changqiao terkejut. Level ini sebanding dengan kaisar bela diri. Si Jingxuan melanjutkan, kemudian, seorang ahli lewat dan membunuh binatang ini. Darah panas tumpah sejauh puluhan ribu mil, menyebabkan tanah menjadi tandus, mengakibatkan tanah tandus hari ini. Saya mengerti. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, untuk bisa membunuh seekor binatang suci, kekuatan ahli itu pasti sangat mengerikan. Gemuruh. Pada saat ini, Demon Ridge Black Eagle yang terbang menabrak pesona tak terlihat dan segera bangkit kembali. Kemudian, tubuhnya jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat si Jingxuan lengah, dan dia langsung terlempar. Tidak baik, Jun Changqiao buru-buru mengetuk kaki kanannya dan bergegas mendekat sambil kehilangan keseimbangan. Dia menangkap si Jingxuan yang jatuh di tangannya dan kemudian mendarat dengan mulus di tanah. Ledakan, Demon Ridge Black Eagle jatuh ke tanah, menggulung debu. Uhuk-uhuk, Xiao Moxian berubah menjadi bentuk manusianya. Dia menggosok dahinya dan berkata, Tuan, ada mantra di sini yang membatasi penerbangan saya. Menurunkan si Jingxuan, Jun Changqiao berkata, apakah kamu baik-baik saja? Gadis kecil. Petik 2. Saya baik-baik saja. Xiao Moxian berkata, oh. Jun Changqiao menatap pesona yang menjulang di langit dan berkata dengan suasana hati yang buruk, siapa yang begitu bosan untuk meletakkan pesona formasi susunan di tanah tandus?